Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 592-8 Tentakel Scoop lahir. Beberapa hari kemudian, Liu Ming terus menerima berita bahwa di antara 10 murid teratas dari kompetisi utama, mereka dipilih sebagai murid dalam oleh puncak utama. Wanita dengan wajah bekas luka, Zhao Anyin, yang menempati peringkat 3 teratas, diterima oleh sesepuh puncak Lianyi pada malam setelah kompetisi utama. Pria muda dengan rambut putih, Hou Kun, diterima oleh sesepuh puncak Yunhen pada pagi hari setelah kompetisi besar, berkonsentrasi pada budidaya cara jimat. Pria muda dengan pedang raksasa perunggu itu bahkan lebih populer, 3 puncak mengirim orang untuk mengundangnya pada saat yang bersamaan. Akhirnya, setelah ragu-ragu, pria itu bergabung dengan puncak Tianjian di mana pria berjanggut itu berada. Selain itu, bahkan murid luar biasa yang gagal masuk 10 besar kompetisi utama, tetapi bisa masuk 100 besar, juga telah memasuki pintu dalam. Zhou Tianrui dari halaman Piaohong adalah salah satunya. Liu Ming sangat tenang tentang berita ini. Dia masih diam-diam menelan eliksir setiap hari, bermeditasi. 3 hari telah berlalu sejak akhir kompetisi utama. Pada hari ini, ketika Liu Ming sedang mengatur napasnya di ruang rahasia rumah gua, lampu pelarian melintas di luar rumah gua. Tiba-tiba, ada seorang pria parubaya berusia 40-an dengan tubuh yang luar biasa kuat. Pria ini memiliki rambut pendek dan pakaian ketat. Begitu dia muncul, ada aura kuat yang memancar keluar. Liu Ming, yang berkultivasi di ruang rahasia, segera berdiri. Pada saat yang sama, suara yang dalam datang langsung dari pintu. Liu Ming, apakah kamu di rumah gua? Cepat biarkan aku masuk. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia tidak berani ragu lagi. Dia buru-buru berjalan keluar dari ruang rahasia dengan sedikit kejutan dan langsung menuju pintu. Setelah beberapa saat, dia meluncurkan simbol, dan pintu perlahan terbuka. Murid tidak tahu bahwa senior akan datang berkunjung. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda di pintu. Liu Ming segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada orang kuat di depan. Keponakan murid Liu, kamu tidak harus sopan. Saya Zhang Mao dari Puncak Jinding. Meskipun saya secara pribadi tidak menonton kompetisi utama, saya telah mendengar tentang Anda. Tujuan saya di sini adalah untuk melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengolah teknik fisik puncak saya. Pria parubaya itu berkata dengan wajah tenang. Kemudian, sebelum Zhang Mao menunggu Liu Ming berbicara lagi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Liu Ming. Tiba-tiba, aliran panas mengalir keluar dari telapak tangan pria itu dan melonjak ke tubuh Liu Ming. Liu Ming terkejut. Dia segera merasakan aura panas mengalir di meridiannya. Mengetahui bahwa pihak lain sedang menguji kultivasinya, dia segera mengisi kekuatan spiritualnya dan menunggu dengan tenang. Setelah panas hampir menjalar ke seluruh tubuh Liu Ming, panas itu keluar dari pergelangan tangan Liu Ming dan kembali ke tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, tetapi sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Endot itu memang 3 pulsa spiritual. Meskipun tubuh fisik Anda kuat saat ini, Anda tidak memiliki bakat khusus dan kualifikasi khusus lainnya yang terkait dengan kultivasi fisik. Sangat disayangkan, omong-omong, saya punya buku tentang kultivasi fisik. Ini adalah pengalaman saya selama periode kondensasi. Anda dan saya dianggap bertemu oleh takdir, jadi saya ingin memberi Anda ini. Saya harap Anda dapat menyadari sesuatu darinya. Petik 2. Begitu pria parubaya itu berbicara, dia mengangkat dengan satu tangan, dan cahaya kristal terbang ke tangan Liu Ming. Itu adalah jimat giok kuning pucat. Terima kasih, Tuan Muda Jin. Meskipun Liu Ming telah mempersiapkan dalam hatinya, dia masih kecewa ketika mendengar itu. Dia hanya bisa menjawab dengan senyum kecut. Setelah pria parubaya itu sedikit mengangguk, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan kilatan cahaya kemasan. Beberapa tetua lain dari berbagai puncak yang awalnya tertarik pada Liu Ming akhirnya memutuskan dari mulut Zhang Mao bahwa Liu Ming memang 3 pulsa spiritual, dan dia tidak memiliki tubuh spiritual. Setelah beberapa pertimbangan, mereka semua menghilangkan gagasan untuk merekrutnya. Setelah lebih dari 10 hari, berita bahwa Liu Ming memenangkan 1 teratas dalam kompetisi utama, tetapi dia tidak diterima sebagai murid batin menyebar ke seluruh 8 halaman lagi. Ada berbagai spekulasi dan rumor tentang Liu Ming untuk sementara waktu.
Liu Ming tampak sangat tenang tentang hal ini. Bagaimanapun, di Sekte Taiking, murid negara kondensasi masih menjadi mayoritas. Bahkan mereka yang memiliki 6 pulsa spiritual dan 9 pulsa spiritual tidak dapat menembus kemacetan periode kristalisasi atau beberapa hanya dapat bertahan di tahap awal periode kristalisasi setelah maju. Bahkan para murid dengan pulsa spiritual bumi atau langit itu telah terperangkap dalam periode kristalisasi. Pada hari ini, ketika Liu Ming sedang duduk bersila di ruang rahasia rumah gua, tetapi napas samar terdengar dari cincin Sumeru di tangannya. Liu Ming mengangkat alisnya dan segera memeriksa cincin Sumeru dengan pikiran surgawi. Di ruang Sumeru, di dalam labu spiritual dengan pola roh ungu samar, seekor gurita dengan 8 tentakel yang hanya berukuran beberapa inci bernapas masuk dan keluar. Batu roh di sampingnya melepaskan jejak roh, dan itu diserap ke dalam mulutnya. Telur 8 cakar si biskin yang dibawa dari benua Yunchuan akhirnya menetas. Melihat ini, Liu Ming terkejut. Selama periode waktu ini, dia sibuk untuk kompetisi utama, jadi dia hampir melupakan telur binatang ini. Dia segera menggoyangkan pergelangan tangannya, lalu labu dan 8 tentakel anak gurita terbang keluar dari ruang Sumeru pada saat yang bersamaan. Liu Ming segera melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa 8 tentakel si biskin ini sebenarnya memiliki 4 mata seukuran kedelai. Ada stomata padat pada 8 tentakel. Beberapa cairan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Ada juga beberapa pola spiritual merah pucat di atasnya. Liu Ming menyentuhnya dengan satu tangan dan meneriakkannya, mencoba berkomunikasi dengannya menggunakan teknik pemanggilan. Namun, setelah beberapa saat, dia sangat kecewa. Gurita kecil 8 tentakel ini tidak memiliki spiritualitas sama sekali mungkin karena terlalu lama berada di dalam telur. Itu benar-benar kehilangan semua kecerdasannya. Sekarang, hanya naluri dasar yang tersisa. Untungnya, anak ini masih tahu untuk menyerap aura alami dari batu roh, jika tidak, kelangsungan hidup pun akan menjadi masalah. Menghadapi situasi ini, Liu Ming secara alami tidak berdaya. Setelah memikirkannya, dia harus memasukkan anak itu ke dalam tas binatang spiritual, lalu dia melemparkan beberapa batu roh kelas menengah dan memasukkan tas itu kembali ke dalam cincin Sumeru, meninggalkannya sendiri untuk sementara waktu. Esensi darah kura-kura roh berusia ribuan tahun yang tersisa dalam labu ungu telah lama berubah menjadi air, benar-benar kehilangan khasiat obatnya. Liu Ming hanya bisa mengosongkan labu dan menyimpannya pada saat yang bersamaan. 7 hari kemudian, pria periode kristalisasi lain membuka pintu rumah gua Liu Ming. Rekan muda magang Liu, saya wakil dari Aula Penegakan Hukum. Saya di sini hari ini untuk memberi Anda hadiah pertama dalam kompetisi utama. Selain itu, semua klasik di Paviliun Kitab Suci, terlepas dari poin kontribusi, Anda dapat menghilangkan pesona dengan jimat giok ini dan membaca. Tentu saja, Paviliun Kitab Suci tidak memiliki rahasia klasik dari setiap puncaknya. Rahasia klasik itu hanya dapat dinilai di Paviliun Kitab Suci masing-masing puncak setelah bergabung dengan salah satunya. Anda perlu menebusnya dengan poin kontribusi. Wakil itu berkata dengan cepat, lalu dia menyerahkan Liu Ming jimat penyimpanan dan jimat giok dengan lampu hijau. Terima kasih rekan magang senior karena datang ke sini secara pribadi. Liu Ming mengambil jimat penyimpanan dan jimat giok dan mengucapkan beberapa kata sopan. Berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa berlatih tingkat ketiga dari penjara neraka naga harimau. Dalam taktik pedang Taigang, dia tidak memiliki kekuatan magis lain untuk berlatih. Pada saat ini, jika dia bisa menemukan seni mistik yang cocok untuknya, itu akan lebih baik. Karena rekan magang junior tidak ragu, aku akan pergi sekarang. Setelah menangkupkan tinjunya ke Liu Ming, deputi itu terbang di atas awan putih. Setelah melihat wakil pergi, Liu Ming segera kembali ke lobi rumah gua. Setelah membuat gerakan, cahaya putih menyala. Semua item dalam jimat penyimpanan muncul di meja batu. Itu adalah sekantong batu roh, sepotong kecil liontin batu giok emas dan botol batu giok hitam pekat. Liu Ming segera mengulurkan 2 jari dan mengambil liontin giok emas. Dengan pikiran, dia mengambil token identitas dari pinggangnya dan sedikit menyentuh satu sama lain. Permukaan liontin giok emas bersinar dengan cahaya keemasan, kemudian berubah menjadi bubuk dan pecah. Pada saat yang sama, poin kontribusi dalam token identitas segera meningkat sebesar 3.000 poin. Setelah Liu Ming menyimpan tokennya,
dia mengambil botol giok hitam pekat dan membuka tutupnya. Aroma cendana yang kuat langsung keluar. Setelah dia memindai dengan Divine Dot, sebuah ramuan hitam dengan garis-garis perak halus di permukaan tergeletak dengan tenang di bagian bawah botol. Ini adalah pil cahaya hitam, yang dapat meningkatkan kemungkinan memecahkan kemacetan periode kristalisasi. Obat ini sangat langka bahkan di Sekte Taiking. Jika seseorang menggunakan poin kontribusi untuk menukarnya, dia tidak perlu memikirkannya tanpa 200.000 poin kontribusi, dan dia harus membayar sejumlah besar batu roh pada saat yang bersamaan. Meski begitu, ramuan ini masih kekurangan pasokan. Seringkali ketika eliksir master baru saja memurnikan 2 pil, mereka akan terjual habis keesokan harinya. Lagi pula, ada terlalu sedikit eliksir yang dapat meningkatkan peluang untuk menembus kemacetan periode kristalisasi. Setelah berpikir sebentar, Liu Ming meletakkan kembali gabus pada botol, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin Sumeru bersama dengan batu roh. Kemudian, dia meninggalkan rumah gua tanpa ragu-ragu dan terbang menuju paviliun kitab suci. Setelah 15 menit, di sebuah lembah tidak jauh di sebelah timur aula penegakan hukum, di depan sebuah paviliun besar yang dikelilingi oleh lapisan susunan sihir dan dipenuhi dengan pesona rahasia yang tak terhitung jumlahnya, awan hitam terbang di atas. Awan hitam memudar, dan Liu Ming dengan jubah hijau muncul. Liu Ming melirik plakat di paviliun dan memastikan bahwa itu adalah Paviliun Wanfa, yang dikenal sebagai Paviliun Kitab Suci. Kemudian, di bawah tatapan 2 tentara di pintu, dia melangkah masuk. Begitu dia memasuki paviliun, dia menemukan seorang pria muda dengan kostum wakil murid. Setelah beberapa pertanyaan, dia memiliki pemahaman umum tentang tempat ini. Seluruh paviliun Wanfa dibagi menjadi 4 lantai. Lantai 1 adalah aula bimbingan. Tidak ada klasik di sini. Ini memberikan ruang untuk membiarkan beberapa murid berkomunikasi satu sama lain. Lantai 2 memiliki bagian klasik lain-lain. Lantai 3 dan 4 menyimpan teknik pintu dalam yang sebenarnya. Lantai 3 memiliki seni mistik yang umum digunakan, lantai 4 memiliki teknik magis yang tidak populer dengan persyaratan yang menuntut. Setelah beberapa saat, Liu Ming sudah muncul di lantai 2 paviliun kitab suci. Teknik baru. Bab 593, 3 teknik meraj bayangan. Ada lebih dari 10 rak kayu hitam. Semuanya dipenuhi dengan batu giok, memancarkan kecemerlangan yang menakjubkan. Hanya sedikit orang di rumah yang tersebar di samping rak kayu, fokus membaca slip batu giok. Ketika Liu Ming mengalihkan pandangannya, dia melihat sosok yang dikenalnya. Di sebelah rak eboni ketiga hingga terakhir di sebelah kiri, seorang wanita cantik dengan sosok anggun mengenakan gaun biru memegang slip giok perak di dahinya. Itu adalah Jialan. Tepat ketika Liu Ming ragu-ragu, wanita itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Setelah sedikit kejutan muncul di wajahnya, dia mengembalikan slip giok ke dalam bingkai kayu dan langsung menuju Liu Ming. Ternyata itu adalah saudara Liu. Kami belum bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun ini. Saya tidak berharap untuk bertemu Anda di sini kali ini. Sebelum Liu Ming bisa berbicara, Jialan berkata dengan ringan. Ini benar-benar sudah lama. Liu Ming menatap Jialan dengan ekspresi kompleks di matanya, dan dia menjawab perlahan. Sungguh menyenangkan mendengar bahwa Tuan Liu mencapai 1 teratas di kompetisi utama luar dengan kekuatan luar biasa. Selamat. Saya tahu bahwa dengan kekuatan saudara Liu, itu akan menjadi masalah waktu sebelum Anda menjadi terkenal di pintu luar. Jialan tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu dia berkata sambil tersenyum. Jelas, meskipun dia berada di pintu dalam, dia cukup akrab dengan acara sekte seperti kompetisi utama pintu luar. Saudari Jialan, terima kasih atas pujianmu. Saya baru saja beruntung. Tingkat kultivasi Anda tampaknya telah meningkat pesat. Saat Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dia menemukan bahwa kultivasi wanita ini secara samar-samar mendekati periode kondensasi kemudian tahap-tahap sempurna, itu sedikit lebih tinggi darinya. Dia berkata dengan senyum kecut segera. Ketika pertarungan judi di lembah api wilayah Laut Selatan, wanita ini baru saja berada di tahap peralihan periode kondensasi. Namun, ia mengandalkan minum pil kondensasi dingin dalam jumlah besar untuk mencapai basis kultivasinya saat ini. Tampaknya sumber daya budidaya sekte dalam benar-benar menakjubkan. Kakak Liu di sini untuk merujuk pada teknik klasik sekte dalam, kan? Saya mendengar bahwa 1 teratas dari kompetisi utama dapat membaca 1 klasik secara gratis.
Jialan tersenyum ketika dia mendengar itu. Dia tidak banyak bicara tentang kultivasinya, tetapi dia mengubah topik pembicaraan. Bukankah Sister Jialan sama? Liu Ming menyentuh hidungnya dan berkata tanpa menyangkalnya. Saya telah bekerja keras untuk mengumpulkan poin kontribusi di klan selama 2 tahun, dan itu hampir tidak cukup untuk membaca buku yang memiliki sedikit efek tambahan untuk memajukan periode kristalisasi. Mata indah Jialan bersinar dengan cahaya kristal sebelum berkata sambil tersenyum tipis. Jadi Suster Junior akan maju ke periode kristalisasi. Ini benar-benar berita bagus. Mendengar kata-kata periode kristalisasi, Liu Ming benar-benar terkejut kali ini. Kok bisa secepat itu? Tetapi salah satu teknik yang diajarkan oleh guru saya sangat cocok untuk tubuh spiritual saya, jadi saya telah membuat kemajuan pesat dalam maju ke periode kristalisasi. Dalam 10 tahun, saya harus bisa menembus kemacetan periode kristalisasi. Jialan tidak bermaksud menyembunyikannya dan berkata jujur. Liu Ming menghela nafas lagi. Tentang menerobos periode kristalisasi, ini masih cukup jauh baginya. Setelah berbicara sebentar, mereka pergi membaca klasik sendiri. Setelah Liu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Jialan, dia langsung pergi ke lantai 3 paviliun kitab suci dan mulai dengan hati-hati memilih satu persatu. Sekitar 2 jam kemudian, Liu Ming akhirnya menemukan seni mistik yang tidak populer, teknik 3 bayangan meraj, di lantai 4 paviliun kitab suci. Setelah percobaan dan pertempuran berulang kali melawan Lansi dan Raja Siren dalam ilusi serta berbagai situasi yang dihadapi dalam kompetisi besar, itu membuat Liu Ming lebih jelas menyadari pentingnya teknik pribadi yang tak tergantikan dibandingkan dengan teknik senjata spiritual. Begitu dia menguasai teknik ini, itu bisa membuat sosoknya kabur antara maju dan mundur. Saat level teknik meningkat, itu juga bisa menghasilkan bayangan yang terlihat seperti manusia untuk bertarung dengannya. Menurut catatan di Sleep Giok, Tri Sadowi Meraj Teknik, skill ini dibagi menjadi 4 level. Tingkat pertama hanya bisa mengubah bayangan buram. Level berikutnya akan memungkinkan dia untuk mengeluarkan 1 afterimage ekstra. Di level tertinggi, itu bisa menghasilkan 3 afterimage paling banyak. Ketika digunakan dalam pertempuran jarak dekat, kecuali jika itu adalah orang yang memiliki penglihatan spiritual khusus atau memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, lawannya dapat membedakan tubuh yang sebenarnya sama sekali. Itu sangat praktis dalam pertempuran jarak dekat. Setelah memikirkannya, Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi lagi dan menemukan bahwa teknik ini membutuhkan 250.000 poin kontribusi. Meskipun dibandingkan dengan latihan spiritual, Sutra Hati Changming, yang membutuhkan 500.000 poin kontribusi yang merupakan 2 kali dari teknik ini, masih membutuhkan lebih banyak poin kontribusi di antara banyak seni mistik. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan jimat giok hijau dari cincin Sumeru, meluncurkan simbol padanya, dan dengan lembut menggoyangkannya pada slip giok ungu dari teknik 3 bayangan meraj. Ada sedikit fluktuasi ungu pada slip batu giok. Saat kata-kata ungu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, mereka dengan liar melonjak di jimat giok hijau. Saat jimat giok hijau menyala, tiba-tiba menjadi ungu pucat. Liu Ming meletakkannya di dahinya dan memeriksanya dengan pikiran surgawi. Setelah memastikan bahwa tekniknya benar, dia turun dengan puas. Dia langsung keluar dari paviliun kitab suci dan kembali ke rumah guanya. Dia kemudian memasuki ruang rahasia dan mengembangkan teknik yang baru diperolehnya. Pada periode berikutnya, selain Long Yanfei mengunjunginya beberapa kali untuk menanyakan secara halus tentang roh embrio pedang, hanya Yan Ming dan Sue Yun yang datang berkunjung sekali. Selain terus meminum pil kondensasi dingin dan memasuki ilusi untuk berlatih, Liu Ming menghabiskan sisa waktunya berlatih teknik 3 bayangan meraj. Akibatnya, retret Liu Ming berlangsung selama 2 tahun. Selama periode ini, selain membeli sejumlah bahan alkimia di pasar sekte, dia tidak pernah meninggalkan rumah gua. 2 tahun kemudian, dia akhirnya menyelesaikan level 1 seni mistik ini. Pada hari ini, Liu Ming sedang duduk bersila di rumah gua, menempatkan jimat giok ungu di dahinya dan berkonsentrasi untuk memahami tingkat 2. Pada saat ini, 3 lampu pelarian melintas dari cakrawala yang jauh dan mendarat di depan rumah guanya. Saat Liu Ming mengerutkan kening, dia sudah bisa merasakan 3 tekanan spiritual yang samar dari pintu. Dia akrab dengan satu dari mereka, 2 lainnya juga tampaknya berada di periode kristalisasi. Bolehkah saya tahu jika Junior Fellow Apprentice Liu ada di rumah gua? Sama seperti Liu Ming berpikir tentang niat orang-orang ini,
suara samar Sa Tongtian datang ke telinganya. Dengan pikiran di benaknya, dia menyingkirkan jimat giok ungu, meninggalkan ruang rahasia dan berjalan keluar dari rumah gua. Oh, ternyata kakak Sa, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Liu Ming berkata dengan tenang sambil melirik dua orang lainnya. Mereka mengenakan kostum murid batin. Mereka hanya berdiri di belakang Sa Tongtian tanpa berbicara, jadi mereka seharusnya menjadi rekan murid Sa Tongtian di puncak Tianjian. Saya datang ke sini hanya karena saya ingin bertarung satu kali lagi dengan Junior Fellow Apprentice Liu lagi untuk melihat siapa pemenangnya. Saya akan mencoba untuk menerobos kemacetan periode kristalisasi segera, jadi saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginan ini. Permusuhan kita di Istana Ilusi Langit Hijau hari itu, aku masih ingat dengan jelas di pikiranku. Sa Tongtian berkata dengan ringan. Mendengar ini, Liu Ming tidak terlihat terlalu terkejut. Meskipun dia sendiri tidak ingin mendapat masalah, karena pihak lain datang untuk mencarinya, dia tidak akan menghindari pertarungan. Setelah menyipitkan matanya, dia menyetujuinya. Karena senior fellow apprentice Sa ingin mengajariku sesuatu, tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Ini sangat bagus, Sa Tongtian berkata sambil mencibir. Setelah itu, mereka tidak banyak bicara dan terbang menuju arena halaman luar. Sekitar seperempat jam kemudian, ada sekitar 400 orang mengelilingi halaman luar arena puluhan meter. Ada juga beberapa murid yang datang ke sini dari waktu ke waktu. Dari kostum mereka, kebanyakan dari mereka adalah murid luar, tetapi ada juga beberapa murid biasa. Mereka mendapat berita dari seseorang dan berkumpul di sini, ingin melihat pertarungan antara satu teratas kompetisi utama pintu luar, Liu Ming dan murid dalam dari puncak Tianjian, Sa Tongtian. Bahkan Liang Zhanghe terkejut dengan kompetisi ini. Di bawah kepentingan pribadi, ia bahkan menjadi tuan rumah kompetisi secara pribadi. Ketika tirai cahaya menyelimuti seluruh arena, Liang Zhanghe segera mengumumkan di langit dan terbang keluar dari tirai cahaya. Sa Tongtian menamparkan tas putih di pinggangnya, lalu pedang terbang yang jelas terbang keluar darinya dengan kilatan lampu hijau. Setelah berputar-putar di udara, ia berputar cepat, melepaskan gelombang ki pedang hijau yang terlihat. Liu Ming juga menjentikkan lengan bajunya, dan pedang abu-abu kecil melesat keluar darinya. Dia meraih pedang dan menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Pedang abu-abu setinggi beberapa kaki meluncur, memancarkan cahaya kristal yang menyilaukan. Ketika Sa Tongtian melihat ini, matanya menjadi dingin. Dia mengerang, melompat ke udara dan berubah menjadi cahaya pedang 80 meter. Ini mengecam Liu Ming dengan momentum yang menakjubkan. Itu beberapa kali lebih kuat ketika dia berada di Istana Ilusi Langit Hijau. Liu Ming hanya menggoyangkan pergelangan tangannya tanpa tergesa-gesa, dan cahaya pedang abu-abu diluncurkan. Bang! Setelah dua lampu pedang hijau dan abu-abu bertabrakan, mereka berada di jalan buntu di udara. Hati Sa Tongtian tiba-tiba bergetar. Dia telah mendedikasikan diri untuk mengembangkan keterampilan pedang dalam retret selama 2 tahun terakhir. Tidak hanya dia telah mencapai tahap kondensasi kemudian tahap sempurna, tetapi keterampilan pedangnya lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Dia menggunakan teknik fusi tubuh dan pedang dengan segera, mencoba untuk mendapatkan pukulan pertama. Namun, Liu Ming dengan mudah menolaknya hanya dengan teknik pedang biasa. Bang! Lampu pedang biru dan abu-abu menyala, dan dua lampu pedang memantul ke kedua sisi dalam sekejap. Cahaya pedang hijau memudar, memperlihatkan sosok Sa Tongtian lagi. Wajahnya menjadi muram. Setelah dia membuat gerakan pedang dengan kedua tangan untuk membiarkan pedang hijau kecil itu bergetar di udara, itu berubah menjadi bayangan pedang padat yang meledak ke arah Liu Ming. Akankah Liu Ming menggunakan skill barunya dalam pertarungan ini? Bab 594, Giok Pendan. Liu Ming mengingat pedang merah dengan satu tangan, meludahkan beberapa mantra abu-abu, dan dengan cepat membuat gerakan dengan kedua tangan. Setelah gelombang gas hitam, tubuhnya langsung menjadi kabur. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Setelah tubuh aneh Liu Ming terpelintir, dia tiba-tiba keluar dari bayangan pedang padat seolah-olah dia tidak menderita kerusakan apapun. Teknik macam apa ini? Sa Tongtian tentu saja terkejut dengan ini. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia membuat gerakan pedang dengan kedua tangannya lagi. Bayangan pedang hijau pekat memudar, lalu berubah menjadi pelangi hijau yang menghantam Liu Ming. Namun, Liu Ming menginjak tanah dengan satu kaki,
dan cahaya hitam buram bersinar di permukaan tubuhnya. Dia menjadi hantu samar yang menyerbu Sa Tongtian. Sa Tongtian mencibir, dan dia mengeluarkan pedang hitam, 8 cahaya pedang putih langsung berguling ke arah Liu Ming. Bersih. Fantasi yang diciptakan oleh Liu Ming tiba-tiba meregang seperti karet gelang. Setelah memutar dengan aneh beberapa kali, itu berkibar keluar dari cahaya pedang yang mengancam. Sa Tongtian terkejut. Ketika dia ingin mengaktifkan pedang hitam kecil di tangannya, dia kehilangan pandangan yang jelas. Liu Ming, yang berjarak 80 meter, muncul tepat di depannya dengan kabur. Sa Tongtian terkejut. Dia buru-buru menjentikkan bahunya dan terbang kembali 100 meter lagi, lalu dia berbalik dan kembali ke arena. Namun, cahaya hitam di tubuh Liu Ming tersebar, dan dia hanya berdiri di tempat dengan senyum palsu. Saat Sa Tongtian melihat adegan ini, hatinya tenggelam ke dasar, dan wajahnya berubah suram. Setelah memanggil kembali pedang terbang, dia berkata dengan dingin, "Aku mengakui kekalahan." Kemudian, dia berinisiatif untuk melompat turun dari arena. Setelah melihat teknik tubuh Liu Ming yang bahkan lebih aneh, Sa Tongtian tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jadi, dia langsung mengaku kalah. Hasil yang diharapkan seperti itu, para murid di sekitarnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Saat mendengar 3 kata Sa Tongtian, mereka menjadi gempar. Pada saat yang sama, 2 murid periode kristalisasi yang datang dengan Sa Tongtian tampak seperti biasa di permukaan, tetapi setelah saling memandang, mereka melihat sedikit kejutan di mata yang lain. Teknik pengontrolan pedang Liu Ming tidak hanya tidak kalah dengan teknik Sa Tongtian, tetapi teknik tubuhnya yang aneh juga bahkan lebih tidak pernah terdengar. Bahkan 2 murid yang sudah memiliki kultivasi periode kristalisasi tidak dapat sepenuhnya melihatnya, jadi mereka terkejut dalam pikiran mereka. Liang Zhanghe setelah mengangguk di atas arena, dia mengumumkan kemenangan Liu Ming. Sa Tongtian dan dua-dua rekannya segera naik ke udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan meninggalkan arena bersama. Meskipun ekspresi Liu Ming di wajahnya tidak berubah sama sekali, dia berpikir bahwa teknik 3 bayangan meraj benar-benar berguna. Saya baru di level 1, dan itu sudah sangat misterius. Jika saya bisa sampai ke level 2 dan menggunakan Afterimage ***, betapa ajaibnya itu. Dia berpikir begitu. Setelah membungkuk pada Liang Zhanghe, dia pergi dengan cara yang sama. Berita bahwa 1 teratas kompetisi utama, Liu Ming, dengan mudah mengalahkan murid dalam Sa Tongtian menyebar ke seluruh sekte dalam waktu singkat. Itu secara alami menimbulkan sensasi. Namun, Liu Ming tidak peduli tentang hal ini sama sekali. Setelah kembali ke rumah gua, dia memasuki ruang rahasia lagi untuk melanjutkan latihan retret. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, Liu Ming telah berada di halaman luar selama beberapa tahun. Selama periode ini, selain sesekali pergi ke pasar, dia hampir tidak pernah meninggalkan rumah gua, dia tidak pernah muncul di depan murid luar lainnya, dia tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi kecil di halaman. Selain memurnikan pil dan minum obat untuk berlatih seni mistik setiap hari, ia juga bersikeras memasuki ilusi setiap hari untuk berlatih. Dengan mahir menggunakan teknik 3 bayangan meraj yang baru dipelajari, Liu Ming yang di iblis memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi melawan Raja Siren negara pelet nyata. Seiring berjalannya waktu, Liu Ming berangsur-angsur menghilang dari pandangan banyak orang di Sekte Taiking, hanya menyisakan beberapa rumor yang terkait dengannya. Lagi pula, di sekte kuno Sekte Taiking yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, perhatian semua orang dengan mudah teralihkan. 5 tahun kemudian, di pegunungan 1000 roh yang diselimuti awan dan kabut, ratusan puncak gunung yang tinggi dan curam masih berdiri diam seperti biasa. Di udara, dari waktu ke waktu, ada cahaya aneh naik dari berbagai puncak dan pergi ke puncak lainnya, meninggalkan jejak samar di udara. Di suatu tempat di belakang puncak Piao Miao, di sungai yang jernih dengan ikan berenang di dasarnya, ada paviliun indah yang dibangun di lereng bukit. Di luar paviliun pada saat ini, tampaknya ditutupi dengan pesona tirai cahaya seperti gelombang air biru. Di paviliun, cahaya ungu tebal terus berkembang dan berkontraksi secara berirama. Ketika menyentuh pesona sekitarnya, itu akan menyebabkan riak biru. Tak lama, dengan suara lembah yang jernih, seberkas cahaya ungu raksasa tiba-tiba naik dari paviliun ke tirai cahaya biru, dan itu tidak berhenti dan naik ke atas langit. Sinar cahaya berwarna ungu seperti awan kabur di langit. Pada saat yang sama,
Di udara di sekitar berkas cahaya, pusaran awan besar menyapu berkas cahaya ungu. Selusin bola cahaya ungu bisa terlihat samar-samar. Mereka diatur dalam lintasan tertentu dan melepaskan cahaya kristal seperti bintang. Kekuatan spiritual mengkristal. Ini berarti seseorang telah maju ke periode kristalisasi. Ketika para murid puncak Piao Miao di gunung melihat pemandangan ini, mereka semua kehilangan suara, beberapa dari mereka bahkan terlihat iri. Fenomena langit yang begitu luas juga menarik perhatian orang-orang dari gunung terdekat lainnya. Beberapa murid batin berjalan keluar dari tanah budidaya satu demi satu, terbang ke puncak sekitar puncak Piao Miao dan diskusi tentang fenomena tersebut. Di platform lebar yang berdekatan dengan puncak gunung yang menjulang di puncak Piao Miao, lampu pelarian mendarat di sini dari waktu ke waktu. Di peron saat ini, lebih dari selusin orang yang mengenakan kostum murid dalam telah berkumpul di sini. Jika Liu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali Hou Kun, Zhao Anyin, dan lainnya yang memasuki pintu dalam setelah kompetisi besar sebelumnya. Pada saat ini, mereka melihat fenomena surgawi yang muncul di puncak Piao Miao dengan ekspresi serius. Di antara kerumunan ada seorang pria muda dengan wajah panjang, berdiri seperti seorang pemimpin di antara mereka. Dilihat dari fluktuasi ki pedang yang menakjubkan, kekuatan spiritual seseorang telah mencapai periode kristalisasi, itu sebenarnya Satong Tian. Murid mana dari puncak Piao Miao yang telah maju ke periode kristalisasi? Dia sebenarnya menyebabkan fenomena yang luar biasa, tetapi kekuatan roh sejati hanya mengembun menjadi 18 kristal kekuatan spiritual. Tampaknya bakatnya sangat biasa. Ini benar-benar aneh. Pria muda dengan rambut putih berkata demikian dengan mata berkedip-kedip. Dalam beberapa tahun terakhir, Senior Fellow Apprentice Sa tampaknya cukup rajin masuk dan keluar dari Piao Miao Peak, dan kamu sering bertukar pengalaman pelatihan dengan Senior Sister Apprentice Jia Lan, kamu seharusnya memiliki beberapa petunjukkan. Zhao Anyin melirik Sa Tongtian dan berkata dengan lemah. Sejak wanita ini memasuki pintu dalam, dia mengembangkan semacam teknik yang membuat bekas luka di wajahnya menghilang sepenuhnya. Sekarang, dia terlihat sedikit lebih menawan. Sa Tongtian melihat ke arah puncak Piao Miao tanpa berbicara. Mungkinkah, kakak senior magang Jia Lan telah maju ke kristalisasi? Murid batin lainnya dengan alis tebal dan mata besar di dekatnya mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan terkejut. Kakak senior magang Jia Lan baru saja bergabung dengan pintu dalam tidak lama, dan dia telah berlatih begitu cepat ke tingkat periode kristalisasi. Hou Kun jelas telah mendengar nama Jia Lan, dan dia berkata dengan terkejut. Jia Lan memiliki fisik sucubus langit. Dia memiliki bakat luar biasa dalam mengolah jalan ilusi. Dia membunuh pembudidaya periode kristalisasi selama periode kondensasi tahap selanjutnya, 2 tahun yang lalu. Dia bahkan memiliki pertemuan langka yang membuat kultivasinya melambung dengan cepat dan mencapai periode kondensasi kemudian tahap-tahap sempurna. Inilah mengapa dia bisa mencapai periode kristalisasi dengan sangat cepat. Sa Tongtian akhirnya berbicara, tapi dia tidak pernah berpaling dari arah puncak Piao Miao. Fisik sucubus langit, bukankah itu tubuh spiritual terbaik untuk berlatih ilusi? Mata Hou Kun berkedip setelah mendengar kata-kata itu. Dia sendiri memiliki tubuh spiritual 5 elemen langka yang dapat dilihat sekali dalam 1 abad, jadi dia secara alami tertarik pada tubuh spiritual langka yang sama. Sa Tongtian tidak ingin berkata apa-apa lagi, melihat ke arah puncak Piao Miao. Jejak kegilaan melintas di matanya. Beberapa tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja melihat Jia Lan di sebuah upacara di pintu bagian dalam. Setelah melihat Jia Lan, dia dikejutkan oleh penampilan dan kekuatan tak tertandingi dari adik perempuan junior ini. Sejak itu, dia masuk dan keluar dari puncak Piao Miao melalui berbagai alasan. Namun, Jia Lan selalu acuh tak acuh padanya yang membuatnya merasa melankolis. Di pohon besar yang tersembunyi di gunung curam lainnya, Jin Tianqi memegang labu perak di tangannya dan menuangkan anggur berkualitas ke mulutnya. Dari waktu ke waktu, dia melihat dengan penuh perhatian pada fenomena surgawi yang muncul di puncak Piao Miao. Beberapa hari kemudian, berita bahwa murid dalam puncak Piao Miao, Jia Lan berhasil maju ke periode kristalisasi, menyebar perlahan di sekte Taiking. Itu segera menarik perhatian banyak orang yang tertarik. Bagaimanapun, penampilan Jia Lan yang menakjubkan selalu menjadi topik hangat banyak murid laki-laki dari pintu luar dan dalam. Namun, setelah wanita ini mencapai periode kristalisasi,
dia segera tinggal di balik pintu tertutup untuk beberapa alasan. Setelah beberapa waktu, orang-orang secara bertahap melupakan berita itu. 6 bulan kemudian, Liu Ming sedang duduk bersila di ruang rahasia rumah gua, bermain dengan liontin batu giok gelap di tangannya. Ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Liontin batu giok itu bertekstur gelap. Bahannya bukan kayu atau emas, dan gayanya juga sangat aneh. Pola bintang tertulis di bagian depan, tetapi 2 skrip segel terukir di bagian belakang. Benda ini juga salah satu hal yang ditemukan Liu Ming dari jimat penyimpanannya setelah memenggal Yin Yang Strong Demon. Dia memindainya dengan pikiran surgawi dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia pikir itu hanya senjata magis biasa, jadi dia meletakkannya di sudut cincin Sumeru tanpa terlalu memperhatikannya. Namun, beberapa hari yang lalu, ketika Liu Ming pergi ke paviliun kitab suci untuk mencari klasik, dia secara tidak sengaja melihat catatan objek ini dan terkejut. Kapan giliran Liu Ming untuk maju ke periode kristalisasi? Bisakah dia menyebabkan pemandangan yang menakjubkan seperti Jia Lan saat maju? Bab 595, Setan Gila Kapak Darah. Liontin batu giok ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat asli. Itu adalah token biduk yang dikeluarkan oleh Paviliun Biduk, Paviliun Beidou, kekuatan paling misterius dan tertua di benua langit tengah. Paviliun ini dikatakan sebagai kekuatan tertua yang telah ada sejak era Archean. Jika rumor ini benar, itu ada lebih lama dari 4 sekte kuno umat manusia seperti Sekte Taiking. Selain itu, kekuatan di baliknya juga tak terduga. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ada kultivator kuat dari negara pemahaman mistik. Paviliun Biduk juga menyebut dirinya, Paviliun Lingji, mengaku mengetahui segala sesuatu di dunia. Meskipun pernyataan ini dilebih-lebihkan, Paviliun Biduk memang sangat mengetahui tentang seluruh benua langit tengah. Umumnya, orang yang pergi untuk bertanya akan mendapatkan sesuatu darinya. Sejak zaman kuno, Paviliun Biduk telah mengeluarkan total 18.000 pesanan Beidou. Selama seseorang mengunjunginya dengan token biduk, dia bisa menanyakan tentang berbagai jenis berita. Tentu saja, dia juga perlu membayar sejumlah besar batu roh. Selain itu, paviliun ini hanya mengenali token, bukan orangnya. Bahkan jika pengunjung memiliki latar belakang yang besar, mereka tidak akan menjual berita kepadanya. Oleh karena itu, meskipun biduk ini memiliki jumlah yang besar dan semua kekuatan besar memiliki beberapa, itu masih merupakan hal yang sangat langka dibandingkan dengan seluruh benua langit tengah. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Pemuda berjubah hijau dari Demon Mystic Sect sebenarnya memiliki Ordo Beidou, yang juga merupakan kejutan besar bagi Liu Ming. Namun, hal ini terjadi sangat berguna baginya sekarang. Liu Ming bermain dengan liontin batu giok di tangannya, dan ekspresi garang tiba-tiba muncul di wajahnya. 3 hari kemudian, Liu Ming terbang keluar dari pegunungan 1000 roh secara diam-diam dalam cahaya pelarian hitam tanpa memberi tahu siapapun. Untuk merahasiakannya, dia tidak menggunakan susunan teleportasi sekte. Sebagai gantinya, dia menyamarkan wajahnya dan pergi ke pasar berukuran sedang di luar pegunungan 1000 roh. Dia menghabiskan banyak batu roh untuk berteleportasi beberapa kali. Setelah setengah bulan kemudian, dia akhirnya datang ke pasar air hitam yang berjarak 1 juta mil dari Gunung 1000 Roh. Pasar air hitam tampak sangat biasa. Itu hanya kurang dari setengah ukuran pasar Changyang tempat dia sebelumnya, dan bangunan di pasar tampak agak kumuh dan suram. Melihat dari kejauhan di langit, itu tampak seperti genangan air hitam. Liu Ming telah menyamar sebagai pria berotot dengan wajah hitam pada saat ini. Dia berjalan di jalan dan menilai beberapa toko di kedua sisi dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, dia berhenti di depan paviliun 2 lantai abu-abu. Sebuah plakat abu-abu digantung di pintu. Di dalam paviliun agak redup, jadi sulit untuk melihat dengan jelas dari luar. Itu tampak seperti rumah teh biasa. Liu Ming memindai wabah dengan pikiran surgawi, dan dia menunjukkan sedikit kejelasan. Dia melangkah masuk tanpa berpikir. Rumah teh itu cukup rapi. Beberapa meja ditempatkan di aula. Di belakang konter, seseorang yang tampak seperti penjaga toko memegang dagunya dengan satu tangan, terlihat mengantuk. Saat itu tengah hari, dan tidak banyak pelanggan di toko. Pelanggan tersebar di beberapa meja, minum teh roh sendiri. Silakan duduk di dalam. Apakah Anda ingin mencoba teh roh bintang 7 kami? Anda pasti akan menyukainya. Sama seperti Liu Ming melihat sekeliling,
seorang pria muda yang tampak seperti staf berjalan dan menyambutnya dengan senyum. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dan pikirannya sedikit tergerak. Penampilan pemuda ini biasa saja, tetapi dia berada di tahap awal periode kondensasi. Dia mungkin mengembangkan teknik yang bisa menyembunyikan kultivasinya, jadi kekuatan spiritualnya tidak jelas. Jika kekuatan mental Liu Ming tidak lebih tinggi dari kultivator dari alam yang sama, dia mungkin tidak menyadarinya. Namun, dengan cara ini, dia yakin dia tidak menemukan tempat yang salah. Rumah teh di sini adalah tempat cabang paviliun biduk berada. Paviliun biduk biasanya misterius. Pembudidaya biasa bahkan tidak tahu keberadaan paviliun ini. Tidak ada yang tahu di mana markas besarnya berada. Liu Ming menghabiskan cukup banyak poin kontribusi untuk mengetahui lokasi paviliun cabang. Setelah memikirkannya sebentar, Liu Ming tidak berputar-putar dan langsung mengeluarkan token biduk dan menggoyangkannya di depan pemuda itu. Tamu yang terhormat, silakan pergi ke lantai 2. Mata pemuda itu berbinar. Dia mengenali token biduk di tangan Liu Ming sekilas. Ekspresinya menjadi serius seketika. Dia membungkuk dan berbalik ke sudut rumah teh, lalu dia naik ke atas. Liu Ming menindaklanjuti dengan acuh tak acuh. Pemuda itu membawa Liu Ming ke sebuah kamar di lantai 2, lalu dia mengetuk pintu 3 kali. Dengan derit, pintu terbuka secara otomatis. "Tuan, silakan masuk." Pemuda itu berkata begitu, lalu dia membungkuk lagi, berbalik dan berjalan ke bawah, meninggalkan Liu Ming di pintu. Liu Ming sedikit mengernyit. Setelah melihat ke dalam ruangan, dia dengan hati-hati masuk. Ada meja dan kursi di ruangan itu yang tampak seperti ruang belajar biasa. Sebelum layar besar, ada 2 baris rak buku kayu besar yang penuh dengan berbagai klasik tebal. Ruangan ini benar-benar berbeda dari harapan Liu Ming. "Tuan, silakan duduk." Seorang pria parubaya berpakaian putih berjalan perlahan dari balik layar. Dia melirik Liu Ming, lalu dia menunjuk kursi di samping dan berkata. Liu Ming duduk. Sedikit kejutan melintas di matanya. Aura orang ini dalam dan terkendali, dia sebenarnya berada di periode kristalisasi. "Berita macam apa yang ingin ditanyakan Tuan?" Setelah duduk, pria parubaya berbaju putih itu segera bertanya dengan lemah. "Saya ingin mencari keberadaan dan berita seseorang." Liu Ming berkata dengan lugas. "Mencari seseorang. Karena Anda memiliki token biduk yang dikeluarkan oleh paviliun biduk kami, Anda juga harus mengetahui aturannya. Saya perlu memverifikasi token terlebih dahulu, lalu tolong tuliskan nama dan asal orang yang Anda cari di sini." Setengah baya berbaju putih berkata dengan tenang, mengeluarkan selembar kertas kosong dan menyerahkannya. Liu Ming menyerahkan liontin giok ke pihak lain, lalu dia mengambil kertas putih dan menulis beberapa baris kata di atasnya. Pada saat ini, pria berbaju putih di sisi lain telah memverifikasi liontin batu giok. Saat dia mengembalikannya ke Liu Ming, dia juga mengambil kertas putih dan membacanya sebentar. Setelah setengah jam, Liu Ming diam-diam meninggalkan paviliun biduk. Pada saat ini, dia memiliki 300.000 batu roh lebih sedikit, tetapi dia juga mendengar berita yang dia inginkan. Setelah itu, dia tidak tinggal di pasar air hitam dan terbang ke suatu tempat yang jauh. 2 bulan kemudian, di gurun terpencil, lampu pelarian berwarna merah darah melesat di udara. Di gurun di bawah, cahaya perak tiba-tiba meledak, melesat lurus ke cahaya pelarian berdarah di udara. Tai, apaan sih? Suara kasar di lampu pelarian berdarah mengeluarkan teriakan pelan, dan cahaya berdarah diluncurkan ke lampu perak. Cahaya perak mundur dengan cepat seperti terluka parah, itu adalah kalajengking 10 meter dengan cahaya perak di atasnya. Cahaya pelarian berdarah memudar, memperlihatkan sosok di dalamnya. Itu adalah pria berotot dengan kemeja panjang berdarah. Dia menginjak kapak raksasa berdarah, menatap ke bawah dengan niat membunuh. Jika murid Sekte Taiking ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sekilas. Pria berotot berbaju merah ini adalah iblis kegilaan kapak darah nomor 9 di daftar hidup dan mati pintu luar. Engah, fluktuasi muncul di belakang pria berotot itu, dan sosok hantu menampakkan dirinya. Setelah suara siulan yang tajam, tinju yang dibungkus gas hitam diluncurkan ke otak belakang pria berotot itu dengan momentum yang sangat besar. Blue Tax Frenzy Demon ketakutan. Dia berbalik seperti kilat, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa menyilangkan tangannya dengan tergesa-gesa di depannya.
Ledakan. Blutax Frenzy Demon tersingkir jauh dengan satu pukulan seperti dia dipukul dengan kekuatan ribuan kilogram. Dia jatuh dengan keras ke tanah di gurun dari udara. Sosok hitam di udara sedikit bergetar, dan dia langsung mendarat di tanah. Saat gas hitam berputar, seorang pria muda dengan ekspresi kosong muncul, itu Liu Ming. Sial! Teriakan kemarahan yang keras datang dari debu yang memercik. Blutax Frenzy Demon meraih kapak perang merah dan meluncurkan cahaya berdarah tebal berbentuk kipas ke Liu Ming. Liu Ming telah menjaga dari serangan ini. Saat sosoknya menjadi kabur, dia menghindari cahaya berdarah. Pada saat yang sama, dia menjentikkan lengan bajunya, dan 4 cahaya keemasan menyala. Mereka berubah menjadi 4 boneka emas, mengelilingi Blutax Frenzy Demon di tengah. Ke atas, dengan suara Liu Ming, susunan sihir emas terbentuk, menutupi Blutax Frenzy Demon. Pada saat berikutnya, semburan bayangan berdarah yang menyilaukan menebas tirai cahaya kemasan, tetapi mereka hanya membangkitkan gelombang cahaya kemasan. Kamu siapa? Saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa Anda menyergap saya di sini? Blutax Frenzy Demon tampak pucat. Dia memandang Liu Ming yang berada di luar barisan dengan dingin. Liu Ming tidak tertarik untuk berbicara omong kosong. Dia menamparkan tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan gas hitam melintas. Demon Flying Skull meluncurkan sutra rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya di tirai cahaya kemasan. Di sisi lain, Bone Scorpion yang dipukulnya juga menyerang dari sisi lain. Kait ekornya bergetar, segera menembakkan lusinan garis hitam. Tirai cahaya kemasan bisa memblokir serangan dari dalam, tapi itu tidak menghentikan serangan Bone Scorpion dan Demon Flying Skull. Blutax Frenzy Demon tampak suram. Dia mengguncang kapak raksasa di tangannya, dan cahaya darah yang menyilaukan muncul di tubuhnya. Gelombang bayangan kapak dilemparkan, dengan mudah menghancurkan rambut hijau dan garis hitam yang diluncurkan padanya. Namun, pada saat ini, bayangan pedang abu-abu buram melintas, dan cahaya pedang besar 100 meter menghantam bayangan kapak berdarah. Suara, Om, yang keras. Bayangan kapak berdarah tersapu oleh cahaya abu-abu, dan segera tersebar lebih dari setengahnya. Cahaya pedang abu-abu kemudian menyerang secara diagonal pada Blutax Frenzy Demon dengan suara melengking. Saat Blutax Frenzy Demon berteriak dengan keras, kapak berdarah itu tumbuh beberapa kali lebih besar, menghalangi cahaya pedang abu-abu yang besar. Tapi dengan cara ini, Blutax Frenzy Demon tidak bisa lagi membela diri. Bone Scorpion sekali lagi meluncurkan selusin garis hitam ke arahnya. Blutax Frenzy Demon hanya terasa dingin di lengannya, dan ada lebih dari selusin lubang berdarah hitam di atasnya. Racun ungu hitam menyembur keluar tanpa henti. Lengannya yang terangkat langsung menjadi sedikit kaku. Apakah Blutax Frenzy Demon masih memiliki skill yang kuat untuk membalikkan keadaan? Bab 596, Biksu Tulang Layu. Blutax Frenzy Demon juga yang tangguh. Setelah teriakan keras, cahaya berdarah muncul di tubuhnya lagi, berputar seperti gasing. Dengan gelombang kapak raksasa berdarah di tangannya, Bone Scorpion yang tidak bisa melarikan diri dari tirai cahaya kemasan tepat waktu terlempar ke belakang. Bayangan kapak berdarah kemudian berguling pada cahaya pedang abu-abu. Setelah menunjukkan tampilan yang garang, Liu Ming melompat ke dalam barisan emas. Sambil memegang pedang spiritual abu-abu, dia mengubah gerakannya. Cahaya pedang perak yang bersinar terang menangkis kapak raksasa berdarah itu, dan itu menyerang Blutax Frenzy Demon lagi. Pada saat itu, cahaya berdarah dan cahaya abu-abu menjulang di barisan emas. Susunan emas telah menutupi situasi di dalam, jadi hanya fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat yang bisa dirasakan. Ada gelombang sisa pedang Qi yang meledak dari tirai cahaya keemasan, mengaduk debu di seluruh langit. Setelah 1/4 jam, cahaya keemasan memudar, memperlihatkan sosok Liu Ming dalam barisan. Wajahnya sangat tenang, tetapi dia memegang kepala pria berotot yang melotot marah. Setelah dia mengumpulkan kapak raksasa berdarah, dia menghilang ke langit dalam cahaya pelarian hitam. Setengah bulan kemudian, Liu Ming diam-diam kembali ke Sekte Taiking dengan kepala Blutax Frenzy Demon, dan dia menyerahkannya ke Paviliun Hidup dan Mati. Pria parubaya dari Life and Death Pavilion melihat kepala Blutax Frenzy Demon, dan wajahnya tampak terkejut. Lagi pula, di antara 10 teratas dalam daftar hidup dan mati, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap peralihan dari periode kristalisasi.
Bahkan murid batiniah tidak dapat memastikan untuk membunuh mereka dengan pasti. Murid Piao Hong Courtyard, Liu Ming, oh, jadi kamu adalah satu teratas dalam kompetisi besar terakhir. Jika saya ingat dengan benar, Yin Yang Strong Demon juga dibunuh oleh Anda. Pria parubaya itu melihat token di tangannya, dan dia sepertinya masih mengingat Liu Ming. Liu Ming tersenyum tipis, tapi dia tidak menjawab. Melihat Liu Ming tidak ingin banyak bicara, pria parubaya itu hanya mengeluarkan pulpen giok dan memberikan 60.000 poin kontribusi. Setelah beberapa saat berpikir, Liu Ming membayar beberapa poin kontribusi untuk mencegah paviliun hidup dan mati mengungkapkan namanya. Dia kemudian pergi dengan pikiran tenang. Beberapa tahun yang lalu, dia masih ingat sensasi yang dia timbulkan dengan membunuh Yin Yang Strong Demon sebelumnya. Jika orang tahu bahwa dia membunuh kultivator jahat lainnya lagi, ini akan menarik perhatian orang lain lagi. Dia tidak ingin ini terjadi. Setelah kembali ke rumah gua untuk beristirahat selama beberapa hari, Liu Ming sekali lagi diam-diam datang ke pasar air hitam. 5 bulan kemudian, di samping sebuah danau besar yang berjarak puluhan ribu mil selatan dari Tousan Spirit Mountain Range, 4 boneka emas sepanjang 10 meter mengelilingi seorang pria berambut merah, meluncurkan pukulan emas yang kuat. Mereka terlibat adu mulut dengan pria berambut merah itu. Tidak jauh dari lingkaran pertempuran, Liu Ming melawan 3 lebah iblis raksasa dari periode kondensasi tahap selanjutnya dengan kalajengking tulang dan tengkorak terbang setan. Pria berambut merah itu mencoba yang terbaik untuk menahan serangan dari 4 boneka sambil mengendalikan garpu terbang hitam untuk mencoba menerobos pengepungan tinju emas, karena di sisi lain, 3 lebah iblis akan dibunuh oleh Liu Ming dan 2 hewan peliharaan spiritualnya. Sayangnya, 4 boneka emas ini sangat kokoh, dan mereka menyerang dengan putus asa di bawah perintah Liu Ming. Garpu terbang pria berambut merah itu hanya bisa meninggalkan beberapa jejak pada boneka itu dengan pukulan penuh. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa merusak 4 boneka. Dia hanya bisa melihat Liu Ming membunuh lebah iblisnya satu persatu. Ketika lebah terakhir ditebas menjadi 2 oleh cahaya pedang, pria berambut merah itu tampak sedikit pucat. Sekitar 10 menit kemudian, ketika Liu Ming meninggalkan danau raksasa, ada kepala lain dari lebah iblis Sang Ren, yang menduduki peringkat ke-8 dalam daftar hidup dan mati, di cincin Sumeru. Setahun kemudian, di tempat berbahaya yang terkenal di benua langit tengah, laut asap ungu, cahaya hitam dan cahaya putih mengejar dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, bayangan pedang abu-abu pekat diluncurkan dari cahaya hitam di belakang. Setelah menjadi kabur, ternyata mereka membentuk badai abu-abu yang membanjiri cahaya putih di tengah suara siulan. Cahaya putih berhenti sejenak terbungkus badai kelabu. Setelah ledakan suara berderak, busur petir perak muncul di tubuh seorang pria. Dengan hanya sesaat, bayangan pedang di badai itu hancur. Kelompok cahaya putih melintas lagi dan terus berlari ke depan. Cahaya hitam di belakang hanya berhenti sebentar, lalu meluncur ke depan dalam gas hitam lagi. Pengejaran seperti itu berlangsung selama belasan hari. Junior Sekte Taiking, kamu telah mengejarku selama hampir 100 hari. Apakah kamu pikir aku, biksu tulang layu, dapat membiarkanmu menggertakku tanpa henti? Suara gelisah datang dari cahaya putih di depan, rasa lemah bisa terdengar dari suara itu. Liu Ming menutup telinga untuk itu, dia masih mengejar di belakang dalam cahaya pelarian, dan dia meluncurkan beberapa pedang ki abu-abu dari waktu ke waktu. Ki pedang abu-abu ini tampaknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun kecuali menghentikannya sejenak. Setelah kurang dari setengah hari, lampu escape putih di depan berhenti. Cahaya putih memudar dan mengungkapkan seorang pria muda dengan wajah layu. Matanya cekung, tapi penuh semangat. Dia tidak memiliki janggut dan rambut di sekujur tubuhnya, dan daging serta darahnya hampir layu. Dia mengenakan jubah merah besar. Di bawah angin dingin, tubuhnya yang seperti kerangka terlihat samar-samar. Penampilan yang aneh, jika orang yang pemalu melihatnya, dia akan ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, cahaya pelarian hitam di belakangnya juga mengungkapkan seorang pria muda berjubah hijau, orang ini adalah Liu Ming. Omong-omong, dia tidak berdaya untuk pengejaran 100 hari ini. Pada hari itu, dia mengetahui berita tentang biksu tulang layu yang menempati peringkat ketiga dalam daftar hidup dan mati dari paviliun biduk. Dia kemudian bergegas menuju laut asap ungu tanpa henti dan memaksanya keluar dari sarangnya yang tersembunyi. Lawannya marah saat dia langsung melawan Liu Ming.
Meskipun Liu Ming tahu bahwa orang ini tidak sederhana karena pangkatnya sangat tinggi, dan kekuatannya harus di atas Blue Tax Frenzy Demon dan Demonic Bisang Ren, dia masih meremehkan lawannya. Lawan bisa melemparkan 7 kerangka dengan bendera iblis. Setiap kerangka berada di puncak orang normal, dan kultivasinya juga dekat dengan tahap kondensasi selanjutnya. Liu Ming melemparkan Bone Scorpion, Demon Flying Skull, tentara sorban kuning dan 4 boneka penjaga tanpa ragu-ragu untuk bertarung dengan kerangka. Dia sendiri bertarung dengan Withered Bone Monk sebagai gantinya. Alhasil, pertempuran berlangsung 1 hari 1 malam. Kekuatan 7 kerangka tidak lebih lemah dari hewan peliharaan dan boneka spiritual Liu Ming. Mereka bertarung dengan sengit tanpa henti. Kekuatan lawan ini juga mengejutkan. Seni mistik, senjata spiritual, dan jimat yang dia gunakan tidak ada habisnya. Saat keduanya bertarung, Liu Ming akhirnya menemukan celah dan menebas kepala lawan dengan teknik Body and Sword Fusion. Namun, Withered Bone Monk menggunakan teknik yang tidak diketahui setelah dipenggal, memaksa kerangkanya sendiri keluar dari tubuhnya. Itu bergabung dengan salah satu kerangka yang bertarung di sampingnya. Kerangka ini langsung menumbuhkan seluruh tubuh dari daging dan darah, berubah menjadi penampilan biksu tulang layu. Dia kemudian meledakkan tubuh sebelumnya segera. Liu Ming tertangkap basah, jadi dia terluka. Namun, melalui persediaan pil yuan emas yang tak ada habisnya, dia akhirnya menghilangkan kerangka yang tersisa setelah beberapa hari. Tapi Demon Flying Skull dan Bone Scorpion juga menderita banyak kerusakan, dan mereka diambil oleh Liu Ming. Ketika Withered Bone Monk memiliki satu tubuh terakhir yang tersisa, dia secara alami tidak berani bertarung. Dia segera berubah menjadi lampu pelarian putih dan melarikan diri. Liu Ming secara alami mengejar sepanjang jalan, dan pengejaran berlangsung 100 hari lagi. Pada saat ini, dia melihat biksu tulang layu yang jelas-jelas lemah dalam aura, dan dia meluncurkan cahaya pedang abu-abu tanpa menunggu. Pertempuran di Laut Asap Ungu berlangsung selama setengah hari. Liu Ming menggunakan seluruh pikirannya untuk menguras kekuatan spiritual lawan dengan Golden Valence Sand dan Sword Controlling Technique. Pada saat terakhir, dia melemparkan 9 tengkorak perisai sebelum mendekati teknik 3 bayangan meraj. Dia kemudian menggunakan kekuatan fisiknya yang besar untuk membunuhnya. Ketika Liu Ming kembali ke Sekte Taiking, dia sekali lagi datang ke paviliun hidup dan mati dengan kepala biksu tulang kemana. Deputi yang bertanggung jawab atas daftar hidup dan mati menatapnya untuk waktu yang lama seperti dia sedang melihat monster sebelum memberi hadiah 300.000 poin kontribusi kepada Liu Ming. Kepala Demonic Bisang Ren hanya bisa menukar 80.000 poin kontribusi. Dia sekarang memiliki lebih dari 400.000 poin kontribusi di tangannya, yang lebih dari beberapa murid batin. Sebelum pergi, Liu Ming secara alami menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan namanya. Setelah melihat pria parubaya itu setuju, dia merasa nyaman. Di pasar air hitam dan paviliun biduk, Liu Ming sekali lagi duduk di ruang rahasia di lantai 2, minum teh dengan tenang. Ini adalah keempat kalinya dia datang ke sini. Dia tentu saja di sini untuk mencari keberadaan 10 pembudidaya jahat teratas dalam daftar hidup dan mati. Saya sangat menyesal, Tuan. Karakter yang Anda minta untuk kami tanyakan terlalu tersembunyi. Paviliun kami tidak bisa mendapatkan berita pasti untuk sementara waktu. Pria parubaya dengan pakaian putih berjalan keluar dari dalam dengan ekspresi minta maaf. Liu Ming tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak merasa terlalu terkejut. Orang-orang ini di bagian atas daftar hidup dan mati adalah tokoh teratas dari generasi muda di pembudidaya jahat. Mereka biasanya tersembunyi di jalurnya, jadi sangat sulit untuk melacaknya. Paviliun biduk mampu melacak 3 dari 10, ini sangat melebihi harapannya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu, tetapi jika ada berita tentang keberadaan orang-orang ini di masa depan, aku harap kamu bisa mengawasi mereka untukku. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, Tuan. Jangan khawatir. Pria parubaya berbaju putih setuju. Segera setelah Liu Ming pergi, bayangan hitam muncul dari pintu samping, dan seorang lelaki tua murung dengan pakaian hitam berjalan keluar. Alis putih lelaki tua itu turun ke dagunya. Auranya sangat luas dan terkendali. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Real Pellet State. Salam untuk Penatua G. Pria parubaya berbaju putih dengan cepat berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Apakah Penatua G ini teman atau musuh Liu Ming?
Bab 597, Menara Void Spirit. Pria ini tidak sederhana, 3 pembudidaya jahat yang dia tanyakan sekarang telah jatuh, dan urutan waktunya konsisten dengan waktu penyelidikannya. Pasti dia yang melakukannya. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan lemah. Dia tampaknya hanya berada di tahap kondensasi selanjutnya, tetapi dia mampu membunuh biksu tulang layu. Dia juga sepertinya sengaja mengubah penampilannya. Saya ingin tahu apakah Penatua G dapat melihat asal-usulnya dari tekniknya. Ketika pria parubaya dengan pakaian putih mendengar kata-kata itu, ada sedikit kejutan di wajahnya. Pria ini sangat berhati-hati. Menurut informasi yang saat ini dikumpulkan oleh pavilion kami, dia pasti dari Sekte Taeking. Anda terlebih dahulu mengirim seseorang untuk mengatur informasinya yang relevan ke dalam sebuah buku dan mencatatnya ke dalam misteri klasik untuk referensi di masa mendatang. Pria tua berbaju hitam itu berkata perlahan. Ya, pria parubaya dengan pakaian putih merespons dengan cepat. Belum lagi pavilion biduk, beberapa orang sudah memperhatikan Liu Ming. Bahkan di Sekte Taeking, Blue Tax Frenzy Demon, Demonic Bisang Ren dan Witeret Bon Mong dari 10 besar dalam daftar hidup dan mati dibunuh secara diam-diam satu demi satu. Beberapa murid luar telah menemukan itu, dan berita ini menyebar dengan cepat. Untuk sementara waktu, seluruh murid tingkat menengah dan bawah Sekte Taeking mendiskusikannya dengan terkejut. Meskipun 10 teratas dalam daftar hidup dan mati berada di periode kondensasi, bahkan murid dalam periode kristalisasi Taeking Sekte telah dibunuh oleh mereka sebelumnya. Jika tidak, peringkat mereka tidak akan begitu tinggi. Bahkan sejak Witeret Bon Mong ada di daftar hidup dan mati, tidak ada yang bisa mengubah peringkatnya selama belasan tahun. Bahkan beberapa pembangkit tenaga real pellet state di pintu dalam juga mencoba menanyakan tentang murid yang melakukan ini setelah mengetahui berita itu. Namun, pavilion hidup dan mati sangat ketat dengan mulut mereka tidak mengungkapkan berita apapun tentang Liu Ming. Selain itu, Liu Ming telah menghilang dari mata orang-orang ini beberapa tahun ini, jadi tidak banyak orang yang meragukannya. Mereka lebih mencurigai murid batiniah pada periode kondensasi. Di rumah gua, Liu Ming mengabaikan rumor di luar. Dia hanya duduk bersila dan memikirkan urusannya sendiri. Dalam 5 tahun terakhir, dengan bantuan pil kondensasi dingin, dia telah maju ke tahap kondensasi selanjutnya, dan dia hampir sepenuhnya menguasai tingkat ketiga dari penjara neraka naga harimau. Sayangnya, karena gua angin langit tidak tersedia untuknya, dia tidak dapat benar-benar mengolahnya ke tahap yang sempurna. Pada saat yang sama, dia juga menghabiskan banyak efek di atas kekuatan magis lainnya, perpaduan tubuh dan pedang, pedang jari dan beberapa kekuatan magis lainnya juga telah meningkat pesat. Selain itu, teknik 3 bayangan meraj telah mencapai level 2. Dia sekarang bisa mengeluarkan 2 afterimage. Liu Ming mampu membunuh biksu tulang layu dan yang lainnya berturut-turut sebelumnya karena kontribusi dari teknik 3 bayangan meraj. Sekarang, dia pikir sudah waktunya untuk menantang menara Void Spirit. Hanya saja meskipun siapapun bisa menantang menara ini, muridnya harus membayar sejumlah poin kontribusi yang mengejutkan setiap kali memasuki menara ini. Lagi pula, dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengaktifkan menara ini. Bahkan jika Liu Ming memiliki ratusan ribu poin kontribusi, dia masih memiliki hutang yang luar biasa di belakangnya. Selain biaya lain setelah memasuki pintu bagian dalam dan biaya gua angin langit, dia tidak memiliki poin kontribusi tambahan untuk dibayar sama sekali. 10 pembudidaya jahat teratas dalam daftar hidup dan mati adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan poin kontribusi. Kalau tidak, begitu dia memasuki periode kristalisasi, bahkan jika dia membunuh para pembudidaya jahat ini lagi, dia bahkan tidak akan mendapatkan satu pun poin kontribusi. Sebaliknya, ini akan segera memprovokasi keberadaan yang benar-benar kuat di antara kultivator jahat. Bagaimanapun, hal-hal seperti daftar hidup dan mati pada awalnya merupakan pemahaman diam-diam antara Sekte Taeking dan pusat kekuatan utama para pembudidaya jahat. Jika Sekte Taeking mengirim murid periode kristalisasi untuk mengejar para pembudidaya jahat dalam daftar, para pembudidaya jahat ini juga akan membalas. Pada saat itu, Sekte Taeking juga akan kewalahan. Bagaimanapun, para pembudidaya jahat dalam daftar hidup dan mati hanya berada di negara kondensasi. Ini tidak dapat ditoleransi oleh semua pembudidaya jahat. 3 pembudidaya jahat teratas dari benua langit tengah adalah seseorang yang bahkan 4 sekte kuno tidak berani memprovokasi dengan mudah.
Sekarang Liu Ming telah memutuskan untuk menantang menara Void Spirit. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan sering mencari informasi untuk dipersiapkan untuk itu. Bahkan ada batasan seperti itu, di ruang rahasia rumah gua, pikiran surgawi Liu Ming perlahan menarik diri dari slip batu giok. Dia jatuh ke dalam kontemplasi untuk sementara waktu. Slip giok dengan jelas menyatakan bahwa pesona khusus didirikan di Void Spirit Tower untuk melarang penggunaan hewan peliharaan dan boneka spiritual. Tanpa Bone Scorpion, Demon Flying Skull, dan bahkan 4 boneka penjaga, kekuatan Liu Ming akan berkurang setidaknya setengahnya. Namun, menara Void Spirit adalah untuk menguji kekuatan penantang, jadi itu normal untuk memiliki peraturan seperti itu. Tunggu, meskipun slip giok ini dengan jelas menyatakan bahwa hewan peliharaan dan boneka spiritual tidak dapat digunakan, prajurit rune adalah sejenis jimat, jadi itu tidak boleh dihitung. Liu Ming memikirkan ide ini. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak menggunakan prajurit rune berkali-kali. Dia kebanyakan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian atau untuk memberikan dukungan sederhana. Dia tidak pernah menggunakannya sebagai kekuatan tempur utama, jadi dia tidak pernah benar-benar mengeksplorasi penggunaannya. Setelah memikirkan hal ini, Liu Ming segera membenamkan dirinya dalam klasik yang terkait dengan prajurit rune. Akhirnya, dia menemukan jimat di tangannya adalah jimat prajurit serban kuning yang terkenal sejak zaman kuno. Namun, bahkan Sekte Taeking memiliki banyak klasik, tidak ada terlalu banyak catatan tentang prajurit rune kuno semacam ini. Satu hal yang pasti adalah tidak banyak prajurit rune kuno yang diturunkan sepenuhnya, dan masing-masing dari mereka memiliki banyak misteri di dalamnya. Mereka berbeda dari prajurit rune yang disempurnakan oleh masing-masing sekte besar. Setelah membaca semua klasik, Liu Ming menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Dia segera meninggalkan paviliun kitab suci. Ketika dia kembali ke ruang rahasia rumah gua, dia mengeluarkan jimat prajurit serban kuning dan meluncurkan simbol ke sana. Saat kekuatan spiritual murni terus disuntikkan ke dalam jimat, seorang prajurit lapis baja emas samar secara bertahap terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan mental Liu Ming juga disuntikkan ke dalam jimat untuk mengeksplorasi misterinya. 1 bulan kemudian, Thousand Spirit Mountain Range, di atas danau biru dekat Void Spirit Peak, cahaya hitam memudar. Liu Ming dalam jubah hijau muncul. Pada saat ini, dia menyipitkan matanya dan menatap menara abu-abu besar yang bisa mencapai langit. Menara itu tingginya sekitar 5.000 meter. Itu terletak di puncak gunung hijau Zamrud. Seluruh menara ditutupi oleh lapisan kabut abu-abu. Di bagian bawah menara, barisan berwarna darah dengan ukuran akre bisa dilihat. Itu seharusnya semacam pesona. Di bagian bawah menara, sudah ada selusin orang berkumpul di sana dalam beberapa kelompok. Setelah tinggal sebentar, Liu Ming sekali lagi berubah menjadi cahaya pelarian hitam dan terbang menuju menara Void Spirit. Jarak lebih dari 10 mil hanyalah sekejap mata bagi Liu Ming saat ini. Saat ia mendekati puncak, Void Spirit Tower di depannya secara bertahap menjadi jelas. Seluruh tubuh berwarna abu-abu terang. Setiap lantai tingginya 50 meter, setiap lantai bertuliskan pola roh dengan warna berbeda, dan jumlahnya tidak sama. Di bawah lantai 36, ada 3 rune hijau di setiap lantai, di bawah lantai 72, setiap lantai memiliki rune ungu, di atas lantai 72 ke atas, setiap lantai memiliki rune hitam raksasa. Pada saat ini, rune hijau ke-33 dan ke-35 berkedip-kedip tanpa henti. Arai berwarna darah yang Liu Ming lihat sebelumnya sebenarnya adalah lusinan batu giok berwarna darah yang tersebar sekitar 100 meter dari menara. Lingkaran merah di batu giok itu berkelebat seolah-olah masing-masing bagian mengandung semacam energi. Dia melihat sekeliling. Ada 2 kelompok orang di luar menara Void Spirit. Satu kelompok dengan lebih banyak orang memiliki seorang wanita dengan sosok anggun dan penampilan halus, dia sebenarnya adalah Long Yanfei. Di belakang wanita ini, beberapa murid batin yang telah mencapai tahap awal periode kristalisasi berdiri di sekelilingnya. Kostum mereka memiliki kata-kata, Tianjian, pada mereka. Murid-murid ini tampak sangat menghormati Long Yanfei. Mereka tampaknya menganggapnya sebagai pemimpin. Dia telah melakukan kontak dengan wanita ini berkali-kali sebelumnya, tetapi dia hanya tahu bahwa dia telah berlatih semacam teknik rahasia. Kultivasinya berada di bawahnya, jadi dia tidak bisa melihatnya. Sekarang tampaknya wanita ini setidaknya berada di atas tahap menengah periode kristalisasi.
Setelah Liu Ming menyentuh hidungnya, dia mendarat di samping beberapa orang. Wanita itu juga telah menemukan Liu Ming. Sebelum Liu Ming bisa berbicara, dia menoleh dan berkata sambil tersenyum. Rekan muda magang Liu, lama tidak bertemu. Karena kamu ada di sini hari ini, kamu hanya kebetulan lewatkan. Ternyata kakak senior magang Long. Tidak heran aku merasa sedikit familiar melihat dari jauh. Hari ini, saya di sini untuk menantang menara Void Spirit ini juga. Liu Ming menjawab dengan tenang. Mendengar kata-kata Liu Ming, Long Yanfei tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Para murid puncak Tianjian di belakangnya terkejut pada awalnya, kemudian sebagian besar dari mereka tampak menghina. Jelas, mereka merasa bahwa Liu Ming mencela diri sendiri dengan menantang menara dengan budidaya periode kondensasi. Apakah Junior Fellow Apprentice Liu tahu bahwa murid luar harus membayar 50.000 poin kontribusi untuk menantang menara Void Spirit ini? Ini bukan angka yang kecil. Mata kristal Long Yanfei berkedip. Setelah hening sejenak, dia mengingatkannya dengan samar. Aku tahu ini, tapi aku dengar akan ada hadiah untuk melewati lantai 36. Selain mengembalikan semua poin kontribusi yang dibayarkan untuk menantang menara, akan ada hadiah besar. Liu Ming mengabaikan tatapan murid puncak Tianjian lainnya dan berkata dengan lemah. Ketika Liu Ming menyebutkan lantai 36, wajah Long Yanfei berubah sedikit lagi, ekspresi murid di belakangnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Rekan muda magang Liu benar. Setelah melewati lantai 36, Anda dapat langsung diterima sebagai murid batin, dan murid batin memiliki kesempatan untuk memasuki menara Void Spirit secara gratis. Oleh karena itu, poin kontribusi yang dibayarkan akan dikembalikan. Selain itu, selama kamu melewati lantai 36, lantai 54, lantai 72, lantai 90, dan lantai 108 dari Void Spirit Tower, akan ada banyak hadiah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang bisa menjadi murid batin dengan menantang menara sangat sedikit. Mata indah Long Yanfei juga memancarkan mata aneh, tapi dia masih perlahan menjelaskan. Bisakah Liu Ming sampai ke lantai 36 ke atas? Akankah kesulitannya lebih tinggi dari Istana Ilusi Langit Hijau? Bab 598, Momentum Tanpa Halangan. Kakak senior magang Long telah banyak memikirkannya. Saya hanya ingin mencobanya. Saya tidak berharap untuk berhasil pertama kali masuk ke menara. Liu Ming tergerak dalam pikirannya, mengetahui bahwa wanita ini juga baik hati. Dia berkata tanpa mengungkapkan maksud sebenarnya. Ketika Long Yanfei mendengar kata-kata itu, keterkejutannya berangsur-angsur lega. Menurut pendapatnya, meskipun Liu Ming sudah menjadi salah satu murid terbaik dari periode kondensasi, dia masih memiliki celah besar sebelum periode kristalisasi. Akan terlalu bodoh baginya untuk mencoba menantang sampai lantai 36. Tentu saja, jika wanita ini tahu Liu Ming adalah murid misterius yang telah menyebabkan sensasi di sekte dengan membunuh biksu tulang layu dan murid jahat lainnya, dia tentu tidak akan berpikir begitu. Pada saat ini, satu rune di lantai 34 menara raksasa menyala. Rekan muda magang Satong Tian telah mencapai lantai 34. Rekan muda magang Salayak menjadi penggarap pedang. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Melihat ini, dua murid puncak Tianjian di samping berkata dengan gembira. Murid perempuan puncak Piao Miao di sisi lain hanya melirik setelah mendengar kata-kata itu, lalu mereka melihat rune yang berkedip pada tanggal 35. Jelas, di lantai ini, murid lain juga ada di menara. Itu mungkin murid dari Piao Miao Peak. Tapi Liu Ming cukup terkejut bahwa Satong Tian sebenarnya menantang menara. Dia melirik rune yang berkedip-kedip di Void Spirit Tower lagi. Setelah beberapa saat merenung, dia mengucapkan selamat tinggal pada Long Yanfei dan berjalan lurus menuju pintu masuk menara Void Spirit. Melihat punggungnya, Long Yanfei tidak menghentikannya, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Murid batin lainnya mengabaikannya sepenuhnya. Di lantai dasar Void Spirit Tower, di depan tablet batu abu-abu gelap. Liu Ming melepas token murid luar dari pinggangnya dan mengguncangnya dengan ringan. Lampu hijau keluar dari token dan masuk ke tablet batu. Poin kontribusi pada token telah berkurang 50.000 poin. Saat berikutnya, suara klik. Arai berwarna darah di bagian bawah Void Spirit Tower tiba-tiba menyala. Beberapa lampu berwarna darah meluncur dan menyelimuti Liu Ming, lalu dia berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang ke menara.
Melihat bahwa Liu Ming benar-benar menghabiskan begitu banyak poin kontribusi dan memasuki menara tanpa ragu-ragu, para murid puncak Tianjian dan puncak Piao Miao memandang dengan sedikit terkejut. Lagi pula, gagal menembus lantai 36 sama dengan membayar 50.000 poin kontribusi dengan sia-sia. Bahkan murid Batinia akan berpikir sebelum bertindak. Dalam pandangan mereka, 50.000 poin kontribusi Liu Ming sudah sia-sia. Pada saat yang sama, di tengah lantai satu menara Void Spirit, cahaya berwarna darah muncul entah dari mana. Setelah memudar, sosok Liu Ming terungkap. Dia menenangkan pikirannya untuk sementara waktu, dan dia segera mulai mengamati dengan cermat semua yang ada di menara. Tempat ini sedikit mirip dengan istana ilusi langit hijau. Itu adalah aula yang cukup luas dengan ukuran hektar. Dinding sekitarnya diukir dengan rune hitam pekat. Langit-langit aula tidak bisa dilihat, dan itu seterang siang hari. Pada saat ini, lolongan serigala rendah terdengar. Di sudut aula, lebih dari 100 meter dari Liu Ming, bayangan abu-abu melintas. Serigala abu-abu tiba-tiba muncul, menatap Liu Ming dengan tatapan ganas. Kulit putih abu-abunya terlihat sangat kasar. Itu hanya boneka binatang tanpa sehelai rambut pun. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi dan menemukan bahwa serigala ini hanya memiliki kekuatan tahap awal utusan roh. Dia meluncurkan pukulan melintasi jarak secara instan. Dengan ledakan lembut, tubuh serigala raksasa itu segera berubah menjadi pecahan dan meledak terbuka. Saat berikutnya, mayatnya menghilang menjadi titik-titik cahaya seperti hantu di istana ilusi langit hijau. Melihat ini, Liu Ming berseru dalam hatinya. Menara Void Spirit ini benar-benar misterius. Boneka itu tidak berbeda dengan aslinya. Misterinya tampaknya lebih besar dari istana ilusi langit hijau. Sama seperti Liu Ming berpikir, lampu hijau menggulung di bawah kakinya. Dia langsung menghilang di tempat. Ketika Liu Ming membuka matanya lagi, dia sudah muncul di aula yang sangat mirip dengan lantai satu. Dua boneka belalang pada tahap awal utusan roh muncul di kejauhan. Setelah pikiran Liu Ming berubah tajam, dia menyerang dengan dua pukulan, menghancurkan dua boneka belalang dan mengubahnya menjadi titik-titik cahaya kecil. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak terhalang. Setiap kali dia melewati sebuah lantai, Void Spirit Tower akan langsung memindahkannya ke lantai berikutnya. Pada saat yang sama, rune dari lantai yang sesuai di luar Void Spirit Tower juga akan menyala. Di lantai 3, Liu Ming menemukan 3 boneka piton dengan kekuatan tahap awal utusan roh. Namun, lantai 4 digantikan oleh 4 prajurit boneka humanoid dengan kekuatan tahap awal utusan roh. Lantai 5 menjadi 4 makhluk hantu tahap awal utusan roh, tapi kekuatan mereka jauh lebih kuat dari boneka lantai 4. Di lantai 6 ada 4 binatang kadal dari tahap awal utusan roh, tetapi kecerdasan mereka tidak berbeda dari kulit binatang asli. Mereka juga sangat ganas. Kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada manusia biasa pada tahap awal utusan roh. Mereka hampir sebanding dengan utusan roh tahap selanjutnya. Di lantai 7, digantikan oleh boneka harimau dari tahap menengah utusan roh. Dengan cara ini, saat lantai meningkat, level biskin dan boneka yang muncul di setiap level juga akan meningkat. Setengah jam kemudian, ketika Liu Ming telah mencapai lantai 18 dengan 1 gol. Dia masih berada di aula luas yang sama. 4 kulit binatang singa api merah dari utusan roh tahap selanjutnya memelototinya dalam pengepungan. Liu Ming dengan hati-hati melihat keempat kulit binatang seperti api, lalu sedikit mengernyit di benaknya. Meskipun 4 biskin di depan hanya pada tahap utusan roh kemudian, aura api yang memancar dari mereka tidak lebih lemah dari tahap awal periode kondensasi. Pikiran dari 4 biskin tampaknya terhubung juga, sehingga kekuatan tempur mereka yang sebenarnya dapat menandingi tahap menengah periode kondensasi. Menurut pertanyaan sebelumnya, Void Spirit Tower memiliki total 108 lantai. Setiap 18 lantai dikategorikan menjadi satu ranah, dan setiap 6 lantai adalah ranah kecil. Lantai terakhir dari setiap ranah utama adalah 4 biskin. Kekuatan individu mereka jauh melampaui keberadaan lantai sebelumnya, kekuatan gabungan mereka sebanding dengan keberadaan alam berikutnya. Beberapa raungan marah menyela pikiran Liu Ming. Begitu mata singa api meledak, mereka menyerang Liu Ming dalam 4 kelompok api. Mata Liu Ming berkedip. Pola roh hitam di kedua lengannya berkelebat liar, lengannya langsung membesar. Setelah sosoknya menjadi kabur, dia menghilang di tempat. Bang bang.
Sementara dua api lainnya meleset dari pukulan dan mengungkapkan sosok mereka, dua api emas lainnya tersapu oleh bayangan hitam dan meledak. Pada saat berikutnya, bayangan hitam muncul di sudut aula, itu Liu Ming. Dia dengan mudah membunuh dua singa api dari utusan roh tahap selanjutnya dengan menggunakan teknik tiga bayangan meraj dengan terampil. Dia melihat tinjunya yang telanjang yang sepertinya sedikit terbakar. Pada saat ini, dua singa api lainnya meraung, dan mereka sekali lagi berubah menjadi dua kelompok api dan digabungkan menjadi bola api 10 meter di udara. Liu Ming meliriknya, berbalik dalam bentuk yang aneh, dan menembak telapak tangan ke dalam kekosongan. Setelah suara naga dan harimau di tubuhnya, bayangan telapak tangan raksasa hitam melintas. Sebuah ledakan keras terdengar di aula. Bola api itu pecah dan berubah menjadi api merah kecil. Di luar Void Spirit Tower, rune di lantai 18 tiba-tiba meredup, rune di lantai 19 menyala. Melihat ini, Long Yanfei melontarkan pandangan serius di matanya. Setelah sedikit terkejut, dia melihat dua rune di lantai 35 lagi. Di dalam Void Spirit Tower, di aula lantai 35. Cahaya pedang hijau sepanjang 100 meter melintas dan menembus dada kerangka setinggi 20 meter itu. Namun, tepat sebelum kerangka itu menghilang menjadi titik cahaya, kapak tulangnya juga berubah menjadi cahaya putih yang mengenai cahaya pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala liar beberapa kali, dan itu menjadi sedikit redup. Setelah berputar-putar di udara, cahaya pedang kembali menjadi pemuda berbaju brokat, pria ini adalah Satong Tian. Pada saat ini, dia memegang pedang di satu tangan dan batu roh kelas atas di tangan lainnya. Wajahnya sangat pucat, dan dia terengah-engah. Dia tampak seperti dia tidak cukup dalam kekuatan spiritual. Tidak jauh di depannya, dua kerangka besar lainnya melintas di bawah cahaya abu-abu di tangan mereka, dan dua tombak tulang panjang abu-abu dipadatkan. Dengan lemparan, tombak melesat ke depan dengan kecepatan tinggi dalam dua cahaya abu-abu. Tombak tulang menjadi kabur di udara dan berubah menjadi 10 bayangan tombak yang identik. Mata Satong Tian bergerak sedikit. Dia membuat gerakan pedang lagi dan bergegas maju dalam cahaya pedang hijau. Dia menyebarkan beberapa bayangan tombak selama terburu-buru, lalu dia berbelok dengan kuat untuk menghindari bayangan tombak tulang yang tersisa dan menyerang satu kerangka. Swoosh, lampu hijau melintas melewati tubuh kerangka itu, dan kerangka setinggi 30 meter itu pecah, berubah menjadi titik-titik cahaya kecil. Namun, cahaya pedang hijau juga memudar di bawah ledakan. Sosok manusia muncul kembali dalam sekejap. Sebelum Satong Tian berdiri diam, kerangka lain mendekat. Di tengah tawa aneh, itu menghancurkan palu tulangnya di punggungnya dengan cepat. Satong Tian merasakan krisis besar. Dia ingin mencoba menghindar lagi, tetapi dia merasakan kekosongan dalam kekuatan spiritualnya. Setelah rasa sakit yang tajam datang dari punggungnya, dia langsung pingsan. Dia menekan rasa sakit sambil mengambil beberapa jimat dari lengan bajunya. Dia melemparkan jimat dan mengucapkan kata, ledakan. Bunyi, bang, yang keras. Kerangka besar itu langsung ditelan oleh percikan api. Tidak ada lagi pergerakan kerangka. Pada saat ini, Puff Satong Tian merasakan sakit di bahu kirinya, itu ditusuk oleh panah tulang putih. Tidak jauh dari sana, kerangka besar terakhir dalam posisi menembak sambil memegang busur tulang raksasa. Saat berikutnya, setelah Satong Tian tersenyum masam, pandangannya menjadi gelap. Lampu hijau menggulung di bawah kakinya. Di luar menara Void Spirit. Lampu hijau meluncur dari lantai 35. Saat cahaya menghilang, sosok Satong Tian terbanting keras ke tanah. Sialan, aku hampir melakukannya. Satong Tian tampak pucat, dan kekuatan spiritualnya hampir habis. Setelah dia berdiri, dia buru-buru mengeluarkan botol hitam dari jimat penyimpanan di pinggangnya, menuangkan ramuan emas darinya dan menelannya. Bab 599, Liger. Lantai 35 memiliki 4 periode kondensasi makhluk hantu tahap selanjutnya. Kekuatan sejati mereka telah melampaui tahap awal periode kristalisasi. Selain itu, semua hewan peliharaan spiritual dan boneka lainnya tidak dapat digunakan di menara. Budidaya pedang juga mengkonsumsi cukup banyak kekuatan spiritual. Anda bisa naik ke lantai 35 dalam satu tujuan, itu sudah tidak buruk. Long Yanfei meliriknya dan berkata dengan lemah. Satong Tian tersenyum masam, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, murid perempuan lain dari Piao Miao Peak di samping bersorak.
Mengikuti mata beberapa orang, rune lain di lantai 35 menara Void Spirit menjadi redup. Rune di lantai 36 menyala. Saudari muda magang Jialan benar-benar mencapai lantai 36. Di antara murid perempuan, seorang wanita berpakaian putih, yang merupakan pemimpin murid perempuan, berkata dengan riang. Mendengar ini, Long Yanfei menatap lantai 36 dengan sedikit emosi. Wajah pucat Satong Tian juga menunjukkan ekspresi terkejut saat ini, dan matanya berkedip saat memikirkan sesuatu. Orang lain di menara sebenarnya adalah Jialan. 3 murid batin lainnya dari puncak lain juga berbisik sebentar, sepertinya sedang mendiskusikan Jialan. Tepat ketika Jialan mencapai lantai 36, Liu Ming juga bergegas ke lantai 26. Dari lantai ini, Liu Ming merasa bahwa aula tampak jauh lebih luas, itu sekitar beberapa mil dalam radius. Ada 2 prajurit boneka tahap menengah periode kondensasi di depannya sekarang. Kedua boneka itu tampaknya bekerja sama secara diam-diam, satu dari mereka memegang pedang biru raksasa sepanjang 30 meter, dan yang lainnya memegang perisai merah besar sepanjang 10 meter. Meskipun mereka adalah boneka dari tahap menengah periode kondensasi, Liu Ming masih tidak menganggapnya serius. Saat pedang spiritual abu-abu bergetar, beberapa ki pedang abu-abu diluncurkan. Namun, kedua boneka itu berkedip satu demi satu, nyaris menghindari teknik pengontrolan pedang Liu Ming. Mereka kemudian menyerang Liu Ming. Liu Ming mendengus dingin. Niat membunuh muncul di matanya, lalu sosoknya kabur dan muncul di depan boneka dengan pedang raksasa. Boneka ini tampaknya cukup pintar. Itu tidak menyerang, tetapi hanya berkedip kembali. Boneka lain dengan perisai merah juga muncul di depan Liu Ming. Liu Ming mengubah nyanyiannya di mulutnya, lalu dia melemparkan bayangan telapak tangan hitam raksasa ke depan. Boom, semburan gas hitam naik ke langit. Itu dicampur dengan jejak lingkaran merah di dalamnya. Ini adalah cahaya merah yang dilepaskan oleh perisai merah besar. Di perisai merah besar di tangan boneka itu, hanya ada 3 bekas cakar yang dangkal, tetapi tidak ada bekas luka parah. Liu Ming berpikir cepat. Jika dia secara paksa menggunakan teknik pedang sekarang, dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan musuh, tetapi itu juga akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang dekat dengan lantai 30, jadi dia harus menghemat kekuatan spiritual sekarang. Lagi pula, setelah mengalahkan boneka di aula, dia akan segera dipindahkan ke lantai berikutnya untuk melanjutkan pertempuran. Setelah Liu Ming berpikir sejenak, dia sudah memutuskan dalam hatinya. Dia membuat gerakan, dan sosoknya menjadi buram. Saat berikutnya, dia muncul lagi dengan aneh di depan boneka berbentuk manusia dengan pedang biru raksasa. Namun, ketika boneka ini melihat ini, ia bahkan tidak memiliki pikiran untuk melawan. Itu berbalik tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan itu, bayangan merah lain telah tiba dengan cepat. Pada saat ini, sebuah spiral pedang ki yang tak terlihat telah melesat keluar dari Liu Ming. Ini adalah seni mistik pedang jari yang diam-diam telah dipadatkan oleh Liu Ming. Ledakan. Sebuah ki pedang tak terlihat berlalu dengan cepat. Itu menembus kepala boneka pedang raksasa. Wayang tetap dipertahankan pada posisi lari. Itu berhenti sedikit sebelum meledak menjadi titik-titik cahaya kecil. Pada saat yang sama, boneka lain yang memegang perisai merah besar hanya berhasil tiba sekarang, itu adalah langkah yang terlambat. Setelah Liu Ming membunuh, dia sudah muncul 10 meter dalam sekejap. Dia dengan tenang mengeluarkan pil yuan emas dan mengkonsumsinya, lalu dia memegang batu roh kelas atas di telapak tangannya untuk perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Tepat ketika Liu Ming ingin menunda waktu, boneka berbentuk manusia, yang terutama defensif dan tidak memiliki banyak metode menyerang, menunjukkan jejak kegilaan dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Liu Ming. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat ini, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dalam keputusasaan, dia membuat gerakan, dan gas hitam keluar dari tubuhnya. Dia menghindari tebasan horizontal dari perisai merah besar dalam sekejap, lalu dia memukul leher boneka itu dengan keras. Boom, boneka berbentuk manusia itu meledak sebelum pisau tangan Liu Ming mengenainya. Liu Ming terkejut. Dia segera menyalurkan gas hitam itu untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan sosoknya mundur dengan cepat. Pada saat ini, setelah hanya mendengar suara teredam di telinganya, lampu hijau menggulung. Pandangannya kemudian menjadi gelap. Ketika dia melihat dengan jelas lagi, dia muncul di lantai 27.
Sekitar 1 jam kemudian, pertempuran sengit lainnya terjadi di lantai 36 Menara Void Spirit. Pada saat ini, aula dipenuhi dengan lapisan riak biru. Di antara lampu biru yang berkelap-kelip, lebih dari 10 bayangan dengan pakaian biru dengan cepat menghindari api merah yang menyilaukan. Tiba-tiba, gelombang api raksasa dengan ketinggian 100 meter berkerumun dari balik pantasem biru, mencoba menutupi semua pantasem di dalamnya. Pada saat ini, lapisan bayangan biru tiba-tiba memudar, memperlihatkan sosok biru dan ramping. Setelah itu, sebuah jimat diluncurkan dari lengan bajunya. Itu membentuk perisai emas pucat di sekitar wanita itu. Pada saat berikutnya, gelombang merah mengerikan telah berguling. Bum bum bum. Perisai emas pucat hanya bergidik sedikit, lalu stabil lagi. Gelombang raksasa itu berguling ke belakang dan menghilang. Setengah singa dan setengah kulit binatang harimau muncul di atas wanita berbaju biru. Itu membuat Rangan rendah. Saat matanya berputar, ia membuka mulutnya dan menembakkan busur petir perak. Wanita berbaju biru itu terkejut. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam perisai emas. Bang! Perisai emas pucat hanya tenggelam sesaat sebelum hancur sepotong demi sepotong. Setelah membuat gerakan, wanita berbaju biru berubah menjadi gelombang cahaya biru yang mundur. Tetapi pada saat ini, ada 3 badai merah tua dengan ketinggian puluhan meter di udara lagi. Mereka langsung berputar melewatinya, menyegel retret mereka. Setelah beberapa saat, pelangi hijau muncul dari lantai 36 Menara Void Spirit dan langsung menabrak pohon besar tidak jauh dari Menara Void Spirit. Ada suara teredam. Setelah lampu hijau menghilang, seorang wanita berbaju biru turun perlahan dari pohon, Jialan yang terlempar dari menara. Wajah cantik asli wanita itu kini tampak pucat. Matanya yang indah tertutup rapat, dan auranya sangat lemah. Adik muda magang Jialan, apakah kamu baik-baik saja? Di tengah kerumunan di luar menara, seorang wanita berpakaian putih muncul di depan Jialan dengan kedipan. Dia mengeluarkan jimat putih, merobeknya dan menempelkannya di dadanya. Cahaya putih lembut muncul. Setelah beberapa kilatan, wajah Jialan menunjukkan sedikit vitalitas lagi. Pada saat yang sama, Satongtian muncul di samping mereka dalam sekejap. Dia juga mengeluarkan jimat penyembuhan dan menempelkannya ke tubuh Jialan. Setelah itu, beberapa murid puncak Piao Miao juga tiba. Terima kasih, kakak senior magang Yin. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa 4 tahap kondensasi selanjutnya Biskin dari lantai 36 memiliki kekuatan tahap menengah periode kristalisasi, dan mereka memiliki 4 atribut yang berbeda. Jika mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka bahkan akan menggunakan teknik fusi untuk berubah menjadi pseudo pellet stat leaguer. Semua keterampilan saya tidak berguna untuk melawannya. Cedera Jialan tidak tampak parah. Di bawah dukungan wanita berpakaian putih, dia duduk tegak dan berkata dengan penyesalan. Adik muda magang Jialan. Anda baru saja menembus periode kristalisasi. Tidak buruk bahwa Anda dapat mencapai lantai 36 dalam satu upaya. Kakak magang senior hanya mencapai lantai 34 dan diteleportasi keluar. Wanita berbaju putih itu menghibur dengan lembut. Pada saat yang sama, dia melirik Satongtian di sisi lain. Hais, aku benar-benar tidak tahu monster macam apa murid-murid yang telah melewati lantai 36 dengan pemotongan keadaan kondensasi. Jialan menghela nafas ringan. Setelah Satongtian melihat bahwa Jialan baik-baik saja, dia mengalihkan pandangannya dan menatap rune yang menyala di lantai 34 Menara Void Spirit. Kakak magang senior Long, di sampingku dan Jialan, siapa yang juga menantang menara? Orang itu benar-benar berhasil naik ke lantai 34. Satongtian tiba-tiba bertanya. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba teringat bahwa ada orang lain yang bergegas ke menara, dan dia hanyalah murid luar di dunia negara bagian kondensasi. Rekan muda magang Liu hanya pada tahap kondensasi selanjutnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mencapai lantai 34. Kekuatannya memang luar biasa. Dia benar-benar layak menjadi satu teratas di kompetisi utama pintu luar. Long Yanfei juga menunjukkan sedikit kejutan. Apa? Apakah kamu mengatakan itu, Liu Ming? Satongtian membuka matanya dengan ganas, dan ekspresinya sedikit berubah. Jialan terkejut ketika dia mendengar ini dari kejauhan. Dia segera melihat ke menara raksasa. Dia juga bertarung di Void Spirit Tower barusan, jadi dia masih ingat semua yang ada di dalamnya. Terutama sejak lantai 30,
kesulitannya akan meningkat banyak setelah setiap lantai. Selain itu, dia tidak punya banyak waktu untuk membiarkan kekuatan spiritualnya pulih, jadi itu cukup berlebihan dengan kultivasi periode kristalisasinya. Liu Ming masih di negara kondensasi, dan dia telah mencapai lantai 34. Saat semua orang berbisik dan menebak siapa orang di menara itu, pemandangan yang mengejutkan semua orang kembali terjadi. Rune di lantai 34 Void Spirit Tower tiba-tiba meredup, dan rune di lantai 35 menyala lagi. Ada keributan di antara murid-murid batin. Di lobi di lantai 35 menara Void Spirit. Liu Ming memegang batu roh kelas atas dengan erat di tangannya, berdiri di tempat dengan wajah waspada dan memulihkan kekuatan spiritual. 4 boneka kera raksasa di lantai 34 sudah memiliki budidaya periode kondensasi tahap selanjutnya, dan kekuatan gabungan dari 4 sudah sebanding dengan tahap awal periode kristalisasi. Meskipun seharusnya tidak terlalu sulit bagi Liu Ming untuk menangani 4 boneka ini dengan kekuatannya saat ini, dia hanya menggunakan Golden Valence Sand dan Heavy Water Droplet untuk menang dengan mudah, tapi dia masih menggunakan lebih dari 10% kekuatan spiritualnya. Untuk pulih sesegera mungkin, dia mengambil keuntungan dari waktu yang singkat sebelum diteleportasi untuk mengambil pil Yuan emas dan memulihkan kekuatan spiritualnya dengan batu roh. Bisakah dia melewati lantai 36 dan menjadi murid batin? Bab 600, lantai 35. Liu Ming mengangkat alisnya. Dia merasa bahwa ada 4 tekanan spiritual dari periode kondensasi kemudian tahap-tahap sempurna datang dari tidak jauh di depan. Setelah beberapa saat, awan kabut abu-abu muncul di depan aula. Di tengah kabut yang bergulir, 4 sosok tinggi samar-samar berlari ke arahnya. Liu Ming menyipitkan matanya, lalu dia melihatnya dengan jelas, 4 sosok tinggi itu ternyata adalah 4 kerangka berbentuk manusia. Setiap tengkorak tingginya lebih dari 20 meter, dan tulang putih tebalnya terlihat. Mata mereka berkedip-kedip dalam cahaya hijau. Ada jejak yin qi putih dan ada qi yin putih samar di mulut. Keempat kerangka tinggi ini tampaknya berdiri tidak teratur di sebuah kotak, samar-samar dalam formasi pertempuran yang aneh. Tetapi jika ini masalahnya, selama salah satunya rusak, kekuatannya akan sangat berkurang. Liu Ming dengan cepat memutuskan di dalam hatinya, lengan bajunya menjentikkan, dan sebuah suara keluar, pedang kecil abu-abu itu jatuh ke tangannya, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya disuntikkan ke pedang kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, pedang kecil itu meledak menjadi cahaya abu-abu. Lingkaran pola roh muncul satu demi satu, 26 pola pesona semuanya di. Dengan sedikit getaran di satu tangan, pedang kecil itu diluncurkan. Itu melepaskan lingkaran abu-abu di kehampaan sambil memperbesar menjadi 800 meter. Liu Ming memadatkan simbol di tangannya dan membisikkan kata, "Pergi." Suara siulan yang jelas terdengar. Setelah cahaya pedang bergetar sedikit di udara, itu berubah menjadi cahaya dingin yang berguling ke kerangka. Menghadapi cahaya pedang yang cepat, 4 kerangka raksasa membuka mulut mereka dan menyemburkan bola cahaya hitam dan putih pada saat yang bersamaan. Bola hitam dan putih mudah digabungkan menjadi bola cahaya besar 10 meter, terbang menuju cahaya pedang. Puff! Begitu cahaya pedang menyentuh bola cahaya, cahayanya memudar dengan gemetar. Kecepatannya menjadi sangat lambat juga. 4 kerangka raksasa menunjuk ke tempat bola cahaya itu berada. Boom! Bola cahaya meledak terbuka seketika. Itu menyebabkan fluktuasi yang membanjiri cahaya pedang. Ada suara renyah, dang. Sebuah pedang kecil sepanjang beberapa inci jatuh langsung dari udara seolah-olah telah benar-benar kehilangan spiritualitasnya. Wajah Liu Ming berubah. Dia meraih di udara, dan pedang abu-abu kecil itu memantul dan menghantamnya kembali. Bola cahaya yang diluncurkan dari kerangka tampaknya memiliki efek menahan pada teknik pengendalian pedang. Akibatnya, teknik pengontrolan pedang yang diandalkan tampaknya tidak mampu memberikan efeknya. Setelah pertarungan diperpanjang, konsumsi kekuatan spiritual akan meningkat. Ini sangat tidak menguntungkan baginya untuk melewati lantai 36. Pada saat ini, bola cahaya yang terjalin dengan cahaya hitam dan putih berkedip di udara dan terbang ke arah Liu Ming lagi. Mata Liu Ming dingin. Dia menunjuk ke bola cahaya hitam dan putih dan meluncurkan pedang qi yang tak terlihat dari ujung jarinya. Bang! Bola cahaya hitam dan putih itu meledak di udara. Melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Kilatan kegembiraan melintas di matanya. Tampaknya meskipun teknik pengendalian pedang ini tidak ada hubungannya dengan bola ringan ini,
pedang jari sebenarnya cukup efektif untuk melawannya. Liu Ming segera membuat gerakan, melepaskan gas hitam dari tubuhnya. Dia melemparkan dua pantasem lainnya secara instan, dua pantasem meluncurkan bayangan pukulan Countess ke empat kerangka. Meskipun empat kerangka ini sangat besar, gerakan mereka tidak lamban. Saat mereka mengubah postur mereka, mereka selalu bisa menghindari serangan Liu Ming. Pada saat yang sama, mereka terus menembakkan bola cahaya hitam dan putih ke Liu Ming. Formasi kerangka ini jelas dikacaukan oleh gerakan tubuh Liu Ming yang sulit dipahami dan serangan sengit. Kekuatan bola cahaya berkurang karena mereka tidak bisa bergabung. Liu Ming berkedip sekali lagi, dengan terampil menghindari gelombang bola cahaya hitam dan putih. Dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kerangka raksasa. Dia memadatkan ki pedang di jarinya dan meluncurkan ki pedang spiral. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kerangka lain muncul dengan perisai tulang. Boom! Perisai tulang meledak. Di bawah kekuatan mundur, dua kerangka raksasa terbang mundur, pedang ki juga runtuh dan menghilang di bawah blok ini. Empat kerangka raksasa ini benar-benar bekerja sama satu sama lain dengan baik. Jika dia tidak bisa menghancurkan satu dari mereka terlebih dahulu, begitu mereka berada dalam formasi lagi, itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Setelah Liu Ming memikirkan tindakan balasan di benaknya, sosoknya berkedip lagi dengan bayangan ke titik buta dari empat kerangka. Dia mengambil kesempatan untuk membiarkan pedangnya ki meledak. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang puluhan meter dan meledak di salah satu kerangka besar. Kali ini, Liu Ming tidak menahan serangan fusi tubuh dan pedang ini. Setelah kilatan cahaya pedang abu-abu, dia menembus tengkorak kerangka seperti kilat. Setelah ledakan, tengkorak putih itu meledak dan kerangkanya runtuh. Itu berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang. Setelah cahaya abu-abu memudar, sosok Liu Ming memegang pedang abu-abu muncul. Setelah membunuh satu dari mereka, dia tidak berniat untuk menggunakan tubuh dan fusi pedang yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa membunuh tiga kerangka yang tersisa, dia tidak bisa melewati lantai 36. Tiga kerangka yang tersisa sepertinya merasakan hilangnya rekan-rekan mereka, dan mereka tiba-tiba marah. Saat tubuh mereka bersinar dalam cahaya hitam dan putih, mereka menyerang Liu Ming dengan tekanan spiritual yang mendekati periode kristalisasi. Liu Ming mendengus dingin. Setelah sosoknya kabur, dia langsung bergegas menuju salah satu dari mereka. Pada saat ini, tiga kerangka memadatkan tombak tulang putih di tangan mereka dan melemparkannya ke Liu Ming. Di udara, tombak tulang putih dipecah menjadi 20 tombak tulang yang identik dan bersiul ke Liu Ming. Liu Ming memutar pinggangnya, dan setelah berputar kabur di udara, dia membelah menjadi dua lagi untuk menghindari beberapa tombak tulang. Dia kemudian mengubah gerakannya dan meluncurkan 5 pedang ki tak terlihat di 5 tombak tulang. Suara siulan datang dari udara. Sesaat kemudian, dua pantasem yang dilemparkan oleh Liu Ming melintas, dan mereka telah melewati tubuh kerangka raksasa lainnya. Pada saat ini, kerangka raksasa itu tiba-tiba menoleh dan menatap Liu Ming dengan ganas dalam cahaya abu-abu. Cahaya di matanya berubah menjadi merah darah. Ledakan. Kerangka itu meledak sendiri. Liu Ming menyipitkan matanya, dan dia mundur sejauh 80 meter setelah tubuhnya kabur. Pada saat ini, fluktuasi datang di belakangnya. Kerangka lain muncul dalam sekejap dengan palu tulang dan membantingnya dengan keras. Liu Ming dengan paksa memutar tubuhnya di udara, nyaris tidak menghindari pukulan itu. Kemudian, dia menunjuk tengkorak kerangka itu dengan jarinya tanpa melihat ke belakang, dan pedang spiral ki diluncurkan. Bang! Pada jarak sedekat itu, kerangka raksasa itu tidak punya cara untuk menghindar sama sekali. Tengkoraknya pecah, dan tubuhnya juga berubah menjadi cahaya yang berhamburan. Dari saat tiga kerangka menyerang Liu Ming hingga salah satunya meledak dan yang lainnya ditembak di kepala oleh pedang jari Liu Ming, itu hanya beberapa detik. Liu Ming menghabiskan sebagian dari kekuatan spiritualnya pada saat itu juga. Pada saat ini, hanya kerangka raksasa terakhir yang tersisa. Dia menjentikkan lengan bajunya dan menyebarkan pasir emas ke lantai, lalu dia duduk di lantai untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya dengan batu roh kelas atas. Kerangka raksasa terakhir tampaknya dalam keadaan hiruk-pikuk. Itu mengeluarkan raungan aneh dan berlari ke arah Liu Ming. Saat berikutnya, Liu Ming mengubah sikapnya. Arai pasir emas muncul dan membungkus kerangka di dalamnya, membuatnya tidak bisa bergerak.
Ternyata dia berencana menggunakan teknik multitasking untuk menjebak kerangka terakhir sambil mengulur waktu baginya untuk memulihkan kekuatan spiritual melalui eliksir dan batu roh. Liu Ming mengeluarkan pil yuan emas dari cincin Sumeru dan menelannya, dan dia memegang batu roh di satu tangan untuk terus menyerap kekuatan spiritual. Setelah melewati 30 lantai lagi, dia sudah tahu bahwa Void Spirit Tower sepertinya memiliki semacam pesona untuk membuat boneka semakin ganas, meningkatkan kekuatannya dan bahkan meledak jika diketahui bahwa penantangnya tidak melewati lantai setelah beberapa saat lama. Seiring waktu berlalu, semburan bola cahaya hitam dan putih terus berdampak di Golden Valencent, membuat cahaya keemasan asli menjulang dan sedikit tidak stabil. Tiba-tiba, ada suara teredam. Cahaya hitam dan putih di pasir naik ke langit. Setelah gulungan lain, itu mengungkapkan kerangka yang jelas telah mencapai tahap awal periode kristalisasi. Itu memegang kapak tulang besar. Saat api hijau menggulung dengan keras di matanya, ia mengerang dan menyerang langsung ke Liu Ming. Sudah hampir waktunya sekarang. Liu Ming tersenyum sedikit. Dengan kedipan sosoknya, dia muncul dengan aneh di balik kerangka raksasa itu. Dengan getaran pedang spiritual abu-abu, cahaya dingin menyapu. Pada saat ini, di luar menara Void Spirit. Untuk waktu yang lama, sepertinya Junior Fellow Apprentice Liu juga terjebak di lantai 35. Long Yanfei menatap rune yang berkedip di lantai 35, dan berkata dengan cemberut. Kerangka raksasa di lantai 35 cukup kuat dan pikiran mereka terhubung. Kerja sama mereka tepat sasaran, dan mereka sangat diam-diam. Teknik pengendalian pedangku pada saat itu tidak banyak berpengaruh pada mereka. Sa Tongtian juga melihat ke lantai 35 menara Void Spirit dengan wajah serius. Ketika murid-murid batin lainnya mendengar kata-kata itu, mereka juga saling berbisik. Mereka rupanya mengira Liu Ming tidak bisa melewati level ini. Pada saat ini, rune di lantai 35 menjadi kabur, lalu tiba-tiba redup. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Liu Ming akan dipindahkan secara paksa dari menara Void Spirit, rune lantai 36 menyala setelah beberapa saat. Apakah itu Long Yanfei atau murid lainnya? Mereka semua terkejut. Wajah Sa Tongtian tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Namun, keanehan melintas di mata indah Jialan. Babak 601, Pertempuran Sengit dengan Liger bagian 1. Di lobi lantai 36 menara Void Spirit. Tata letaknya di sini mirip dengan aula sebelumnya, tetapi areanya telah mencapai ukuran 100 hektar. Di lantai aula, ada rune hijau yang terukir setiap beberapa 10 meter. Ini jelas semacam pesona khusus. Puff, keheningan itu terputus. Fluktuasi menyebar di udara. Lampu hijau menyala, memperlihatkan seorang pria berjubah hijau memegang pedang abu-abu kecil. Itu Liu Ming. Mengenai situasi lantai 36 menara Void Spirit, sebelum dia berencana untuk menantang menara Void Spirit, dia juga menanyakan beberapa informasi yang relevan dan meminta seseorang untuk menanyakannya. Tapi sekarang murid luar tidak tahu penampilan 4 periode kondensasi ini biskin tahap selanjutnya. Bahkan Yan Ming, yang memiliki banyak teman, hanya tahu bahwa kekuatan setiap biskin di lantai 36 sebanding dengan periode kristalisasi. Liu Ming sudah memegang tetesan air berat gabungan di tangan kirinya. Pedang abu-abu kecil sudah berdengung saat dia muncul. Saat dia melepaskan kekuatan mental yang kuat untuk memindai, dua tekanan spiritual yang mengejutkan tiba-tiba datang dari belakang, pilar air biru dan bola api merah melesat ke arahnya pada saat yang bersamaan. Liu Ming melayang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghindari pilar air dan bola api. Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Ketika Liu Ming melompat, pilar air dan bola api berbalik seolah-olah mereka hidup. Memotong. Liu Ming tercengang. Pedang spiritual di tangannya bergetar, mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 80 meter. Beberapa suara gemuruh terdengar. Pilar air biru dan bola api merah ditebas secara tiba-tiba oleh cahaya pedang. Liu Ming berbalik, menyipitkan matanya, dan melihat kedua biskin, satu biru dan satu merah tidak jauh. Mereka adalah sepasang biskin harimau raksasa dengan ukuran 30 meter. Satu dari mereka ditutupi dengan cahaya biru seolah-olah dibungkus dengan kabut air biru pucat, memancarkan sedikit rasa dingin. Biskin lainnya yang terbungkus api merah mengamuk sesekali menyemburkan percikan api dari mulutnya. Seharusnya ada 4 biskin di lantai 36, jadi 2 lainnya. Sama seperti Liu Ming memisahkan pikiran surgawi untuk mencari 2 biskin lainnya,
ada suara siulan dari kekosongan udara di depannya. Badai tak terlihat meledak dalam sekejap, berubah menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya untuk menembaknya. Liu Ming mengerutkan kening. Dia menjabat tangan kanannya, dan tetesan air berat melintas dalam cahaya biru. Lapisan pelindung air biru tua muncul di tubuhnya, menghalangi semua bila angin. Pada saat yang sama, setelah badai bertiup, badai itu mengembun menjadi singa putih raksasa. Dengan puff busur petir emas tebal lainnya menyerang dari atas. Lengan Liu Ming menjentikkan bahkan tanpa berpikir tentang hal itu. Cahaya pedang abu-abu melesat ke langit, langsung mencegat busur petir emas. Tetapi pada saat ini, ada fluktuasi samar di bawahnya, dua harimau raksasa merah dan biru melintas seperti hantu, dan mereka menembakkan bola api merah dan es biru pucat ke arahnya. Wajah Liu Ming menjadi gelap. Tubuhnya bergetar, dan dia menghilang di tempat. Fantasi Bukit Kuning telah menggantikan sosoknya dan menekan ke bawah. Sebelum benar-benar jatuh, itu menghancurkan bola api dan es. Kedua harimau raksasa itu melompat dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, ada swoosh. Liu Ming melintas di udara lagi, dan dia melemparkan pukulan ke posisi di mana busur petir dilemparkan. Setelah gelombang kekuatan besar yang tak terlihat menyapu, ada guntur yang keras. Sekelompok awan petir emas muncul di udara yang tampaknya kosong, dan busur petir emas padat meledak di pelangi abu-abu. Kulit Liu Ming berubah. Dia membuat gerakan, dan sosoknya tumbuh 10 meter lebih besar dengan suara berderak. Bahkan ada gas hitam yang keluar. Raungan naga bergema di langit. Naga kabut hitam bergegas keluar dari busur petir dan langsung menuju awan petir. Suara yang menggelegar. Cahaya keemasan melintas di awan guntur, lalu busur petir tebal dilemparkan. Setelah kilatan lain, singa emas raksasa muncul di samping singa putih raksasa. Biskin di lantai 36 Void Spirit Tower ternyata adalah sepasang singa raksasa dan sepasang harimau raksasa dengan 4 atribut berbeda. Dengan puff, naga kabut hitam juga runtuh setelah menyapu sisa awan petir. Setelah gas hitam berguling kembali ke tubuh Liu Ming, dia juga menunjukkan sosoknya sendiri. Masih ada beberapa sisa percikan petir emas yang memantul di tubuhnya. Ada juga lubang dengan berbagai ukuran di jubah hijaunya yang panjang. Setelah Liu Ming melihat pakaiannya, tatapannya keempat Biskin lebih serius. Dibandingkan dengan 4 kerangka raksasa di lantai 35, 4 Biskin ini lebih dari 2 hingga 3 kali lebih menakutkan. Ketika auman singa dan harimau terdengar bersamaan lagi, Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan meluncurkan selusin ki pedang abu-abu ke 4 Biskin. Setengah jam kemudian, di luar menara Void Spirit, Jialan melihat rune yang menyala di lantai 36 menara Void Spirit dengan matanya berkedip-kedip. Magang kakak perempuan senior, apakah dia benar-benar berada di tahap kondensasi nanti ketika dia masuk? Jialan tiba-tiba menoleh dan bertanya pada wanita berbaju putih di sebelahnya. Aku yakin itu. Awalnya, saya pikir orang ini hanya mempermalukan dirinya sendiri mencoba menantang menara. Saya tidak menyangka dia bisa sampai ke lantai 36 hanya dalam waktu setengah hari, dia sedikit lebih cepat darimu. Wanita berbaju putih juga menjawab sambil berpikir. Sa Tongtian dan Long Yanfei di sisi lain secara alami tidak pergi, mereka dengan sungguh-sungguh melihat ke lantai 36 menara Void Spirit juga. Liu Ming, yang berada di menara, tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apalagi tidak lama sebelum itu, Jialan juga benar-benar berhasil sampai ke lantai 36. Pada saat ini, di bawah pengaruh teknik 3 bayangan meraj, dia berubah menjadi 2 pantasem untuk bertarung dengan 4 Biskin dengan gerakan tubuh yang sulit dipahami dan pedang spiritual kecilnya. Berbeda dari pertarungan sebelumnya melawan kerangka raksasa, 4 Biskin ini memiliki atribut yang berbeda. Begitu dia memasuki 10 meter di sekitar Biskin, aura pertahanannya akan dipengaruhi oleh atribut yang berbeda. Pada saat ini, pakaian Liu Ming telah compang camping oleh bila angin, ada beberapa luka ringan di wajahnya, ada luka bakar dan tanda radang dingin di lengannya. Pada saat ini, sudah lebih dari setengah jam sejak Liu Ming memasuki lantai 36 menara Void Spirit. Meskipun tubuhnya penuh dengan bekas luka, 4 Biskin juga penuh luka di bawah serangan jarak dekat yang tak terduga dari gerakan aneh dan pedang jarinya. Aura mereka jauh lebih lemah daripada di awal. Jika dia bertahan untuk sementara waktu, dia mungkin bisa melenyapkan mereka satu persatu.
Setelah Liu Ming memikirkan rencana ini, dia mengeluarkan batu roh kelas atas di tangannya sambil mengkonsumsi pil yuan emas kelas sempurna secara bersamaan. Baginya sekarang, jika dia bisa memulihkan lebih banyak kekuatan spiritual, peluangnya untuk menang secara alami akan lebih besar. Ia tentu saja tak segan-segan menggunakan eliksir senilai ratusan ribu ini. Setelah melakukan semua ini, gelombang bila angin tak terlihat meledak ke arahnya bersama dengan api yang bergulung. Itu karena dua biskin tidak jauh. Pada saat ini, 4 biskin dikelompokkan sedikit karena mereka semua terluka. Lebih sulit bagi Liu Ming untuk mengalahkan mereka satu per satu sekarang. Liu Ming segera mengerang sambil menginjak tanah. Gas hitam mulai keluar dari tubuhnya. Hus, dia menghilang di bawah gulungan gas hitam, menghindari bila angin dan nyala api. Pada saat berikutnya, dua bayangan melintas di atas harimau biru raksasa, dan bayangan pedang abu-abu lebat menghujani. Dengan auman harimau raksasa atribut es, pola roh biru melintas liar di tubuhnya. Udara dingin mulai mengembun di sekitarnya, membentuk perisai es biru muda. Ketika bayangan pedang mengenainya, ada suara berderak seperti hujan yang menghantam atap. Dengan ledakan yang keras, perisai es itu hancur. Tetapi pada saat ini, pilar api merah tua yang tebal menyapu dan menggulingkan bayangan pedang yang tersisa. Itu adalah harimau merah raksasa yang menembak pilar api. Singa guntur emas lainnya membungkuk, meluncurkan beberapa busur petir tebal ke udara. Dua pantasem di langit membalikkan tubuh mereka dan menghilang ketika busur petir mencapai. Pada saat berikutnya, Liu Ming sekali lagi berubah menjadi dua hantu dan muncul di samping harimau merah raksasa. Setelah mengerang pelan, dia memegang tetesan air berat di masing-masing tangan dan meluncurkan pukulan yang memiliki lapisan sisik merah di atasnya. Raungan yang menusuk. Aura pelindung merah di permukaan harimau api merah segera hancur, dan itu terlempar ke belakang seperti bola yang memantul kembali. Pada saat ini, dengan suara siulan, lusinan bila angin yang dilepaskan oleh raksasa singa putih diluncurkan ke arahnya. Liu Ming harus menyerah mengejar, lalu dia mundur lebih dari 100 meter dan mendarat dengan ringan di tanah. Pada saat ini, 4 biskin di kejauhan tiba-tiba melompat bersama. Mereka dengan suara bulat melihat ke langit dan meraung, pola roh di tubuh mereka berkelebat liar, dan ada aura iblis yang keluar dari mereka. Itu membentuk badai abu-abu yang membungkus semua 4 biskin, benar-benar menutupi sosok mereka. Melihat ini, murid Liu Ming menyusut. Dia membuat gerakan dan mengerahkan kekuatan mentalnya yang kuat pada badai, tetapi badai itu dipantulkan oleh kekuatan badai yang tak terlihat. Dia tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di dalam. Dia mengangkat alisnya dan melambaikan satu tangan tanpa berpikir. Bila angin besar sepanjang 10 meter meledak dalam lampu hijau. Sesuatu yang aneh terjadi. Saat bila angin besar menghantam badai, itu tenggelam ke dalamnya seperti menabrak lumpur. Tidak ada suara yang keluar dari badai lagi. Ekspresi Liu Ming berubah. Dia membuat gerakan lain dan meluncurkan selusin bola api ke arahnya. Adegan yang sama muncul. Selusin bola api juga masuk ke badai tanpa melakukan kerusakan apapun. Kulit Liu Ming menjadi suram. Setelah napas panjang, dia menjentikkan lengan bajunya, dan dua tetesan air berat terlempar keluar. Mereka bergabung di udara dan membentuk bayangan bukit kuning 100 meter. Itu muncul di atas badai setelah kabur dan ditekan dengan kuat.